Jalan kultivasi alam Dewa Season 3. Di luar dugaan, atau mungkin sengaja diatur oleh seseorang, pertandingan pertama babak kompetisi bela diri ini adalah antara Yang Xuan dan Yang Cheng. Saat ini, semua mata tertuju pada tempat ini di lapangan latihan yang luas. Area di sekitar arena benar-benar dikelilingi, dan Yang Qingshan serta para tetua di panggung utama juga memusatkan perhatian mereka pada tempat ini. Dalam sekejap, kedua orang di atas panggung itu menjadi pusat perhatian semua orang. Tetua, kata Yang Qingshan kepada Yang Zhendong, menurutmu siapa yang akan menang? Yang Zhendong berpikir sejenak dan berkata, dalam hal kultivasi kekuatan internal, Yang Xuan hanya berada di tingkat ke-7, sementara Yang Cheng adalah salah satu dari sedikit murid jenius di klan. Kekuatan internalnya telah lama mencapai puncak tingkat ke-8, dan dia hanya selangkah lagi dari tingkat ke-9. Akan sangat sulit bagi Yang Xuan untuk menang. Yang Qingshan mengangguk, kau dan aku memiliki pemikiran yang sama. Namun, Yang Xuan telah mencapai tingkat ke-7 kekuatan batin hanya dalam beberapa bulan. Kecepatan kultivasinya tak tertandingi. Bakat kedua orang ini sepadan dengan usaha besar keluarga untuk mengembangkannya. Mungkin mereka akan menjadi penolong besar bagi klan kita di masa depan. Yang Zhendong mengangguk, selain Yang Xuan, Yang Cheng baru berusia 25 atau 26 tahun, namun ia telah mencapai puncak tingkat ke-8 kekuatan batin. Masa depannya tak terbatas. Dengan waktu yang cukup, ia mungkin memiliki secercah harapan untuk maju ke alam bawaan, siapa tahu. Mata Yang Qingshan berbinar, bawaan. Yang Zhendong mengangguk, Yang Cheng masih muda dan memiliki banyak waktu. Selain itu, ia memiliki bakat luar biasa dalam kultivasi dan mungkin benar-benar mampu menciptakan keajaiban. Adapun Yang Xuan, ia awalnya tidak terlalu berbakat, tetapi ia memiliki keberuntungan besar. Ia secara tidak sengaja memakan obat spiritual dan kultivasinya berkembang pesat. Adapun seberapa jauh ia bisa mencapai, saya tidak bisa memastikannya. Yang Qingshan memahami makna tersirat dalam kata-kata Yang Zhendong, dan ekspresinya berubah serius, tetua, saya mengerti maksud Anda. Yang Zhendong menatap Yang Qingshan dan mengangguk, lalu berkata, oleh karena itu, dalam pertempuran hari ini, kedua orang ini tidak boleh mengalami kemalangan apapun. Jika kita lalai dan kehilangan salah satu dari mereka, itu akan menjadi kerugian yang tak tertahankan bagi klan kita. Yang Qingshan mengangguk dengan sungguh-sungguh, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita harus segera turun tangan untuk menghentikan pertarungan. Setelah mendengar itu, semua tetua di sekitar mengangguk setuju. Kedua individu ini sangat berbakat dan merupakan harapan keluarga mereka tidak mampu kehilangan salah satu dari mereka. Hanya mata Yang Hanwu yang memancarkan cahaya dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke arena, matanya berkedip seolah sedang memikirkan sesuatu. Saat Yang Qingshan dan Yang Zhendong sedang mendiskusikan masalah tersebut, terdengar gumaman diskusi dari bawah arena. Yang Cheng telah mencapai puncak kekuatan internal tingkat ke-8. Dia akan menjadi ahli yang tangguh dimanapun. Meskipun Yang Xuan dikatakan memiliki kekuatan internal tingkat ke-7, dia belum lama berlatih dan keterampilan bela dirinya tidak luar biasa. Bagaimanapun, dia tidak akan mampu menandingi Yang Cheng. Karena itu, saya pikir Yang Xuan hanya mempermalukan dirinya sendiri dalam kompetisi ini. Siapa bilang sebaliknya, Yang Xuan terlahir dengan tubuh yang tidak berguna dan bahkan belum mencapai tingkat energi internal pertama selama bertahun-tahun. Sekarang, entah bagaimana, dia benar-benar telah berkultivasi hingga tingkat energi internal ke-7. Langit benar-benar buta, suara itu dipenuhi dengan rasa iri yang mendalam. Menurutku, Yang Cheng pasti akan menang dengan keunggulan yang luar biasa dan menginjak-injak Yang Xuan di bawah kakinya. Sampah seperti dia berani membalikkan keadaan. Dia hanya berhalusinasi. Belum tentu, kudengar Yang Xuan pernah mengalahkan Yang Gong dalam satu gerakan. Yang Gong juga berada di tingkat ke-7 kultivasi energi internal, namun ia dikalahkan oleh Yang Xuan dalam satu gerakan. Kurasa sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi dalam pertarungan hari ini. Berhenti bicara, mari kita tunggu dan lihat. Pertandingan pertama dimulai. Dengan teriakan keras, Yang Xuan dan Yang Cheng melompat ke arena. Yang Xuan. Di arena, Yang Cheng menatap Yang Xuan, yang berdiri di hadapannya, dengan tatapan jijik yang dalam, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak menyangka bahwa sampah seperti ini benar-benar bisa berdiri di sini dan bersaing denganku. Kau terlalu banyak bicara omong kosong, balas Yang Xuan. Kau, secercah kemarahan terlintas di wajah Yang Cheng, kuharap kau masih akan setajam lidah ini saat aku menginjak-injakmu di bawah kakiku. Senyum mengejek muncul di bibir Yang Xuan, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Yang Cheng kemudian berkata, ngomong-ngomong, saya sangat penasaran, saya punya pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang Xuan berkata, bicaralah. Yang Cheng berkata sambil tersenyum mengejek, jika aku melumpuhkanmu, bukankah ibumu yang malang akan patah hati? Mata Yang Xuan berkilat penuh niat membunuh saat dia berkata, setiap kata jelas dan disengaja, kau sedang mencari kematian. Yang Cheng tertawa terbahak-bahak, bibirnya melengkung penuh penghinaan. Kau pikir kau bisa melakukannya? Dasar sampah, biar ku katakan, hari ini aku tidak hanya akan melumpuhkanmu dan mencegahmu belajar bela diri lagi, tetapi aku juga akan mengirim ibumu yang malang ke tambang untuk hidup di antara tikus tanah dan belatung, membuatnya menderita kesakitan yang tak tertahankan. Meskipun ia tahu sedang diprovokasi, kata-kata Yang Cheng menyentuh titik sensitif Yang Xuan, dan api amarah yang besar mulai membakar dirinya, membuatnya gemetar.
Tatapan mata Yang Xuan dipenuhi dengan niat membunuh, seperti iblis yang keluar dari neraka. Niat membunuh yang luar biasa terpancar dari tubuhnya, dan angin dingin tiba-tiba bertiup, membuat bulu kuduk merinding. Yang Qingshan tiba-tiba berkata, Yang Cheng telah meninggal. Mereka semua sangat terampil dalam kultivasi, dan meskipun mereka berjauhan, mereka dapat mendengar kata-kata Yang Cheng dengan jelas. Itulah sebabnya Yang Qingshan mengatakan bahwa Yang Cheng telah bertindak terlalu jauh. Ekspresi Yang Qingshan tampak serius, dan dia dengan tegas berkata, Tetua kedua, tetua keempat, saya meminta kalian berdua untuk menjaga kedua sisi arena sekarang. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, segera hentikan pertarungan. Yang Zenan dan Yang Zhenbei setuju, lalu secara bersamaan menggunakan kemampuan kecepatan mereka untuk tiba di dekat arena. Yang Xuan perlahan mengangkat kepalanya, energi spiritualnya bergejolak hebat di dalam dirinya. Dia menatap Yang Cheng di depannya, matanya menyala-nyala dengan niat membunuh. Hari ini, aku akan membunuhmu. Yang Xuan berbicara perlahan dan hati-hati, suaranya tanpa emosi, seperti es yang telah membeku selama ribuan tahun, membuat merinding. Yang Cheng menyentuh pergelangan tangannya dan berkata dengan nada menghina, dasar sampah, aku ingin melihat bagaimana kau membunuhku. Yang Xuan mengabaikannya, tatapan dinginnya perlahan menyapu area di sekitar arena, dan juga ke arah tetua kedua dan tetua keempat. Hari ini, dia berhenti sejenak, energi spiritualnya melonjak, hatinya dipenuhi niat membunuh yang tak terbatas, aku akan membunuh Yang Cheng. Dia berbalik, dan aura yang luar biasa melonjak dari tubuhnya, menyapu ruang di sekitarnya sejauh beberapa meter dan menekan Yang Cheng. Siapapun yang menghalangi jalanku. Suara Yang Xuan bagaikan es yang membeku selama miliaran tahun, bunuh mereka semua. Begitu selesai berbicara, Yang Xuan langsung berubah menjadi seberkas cahaya, menyerbu ke arah Yang Cheng dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Oh tidak, seru Yang Zenan dan Yang Zhenbei dalam hati secara bersamaan. Yang Qingshan dan para tetua lainnya tampak muram, dan firasat buruk muncul di hati mereka secara bersamaan. Saat malam tiba, bulan dan bintang menghilang, dan malam yang gelap gulita terbentang seperti tirai luas, menyelimuti seluruh dunia. Hanya ratusan obor besar yang bergemuruh dan menerangi arena. Dihadapkan pada tekanan yang sangat besar, wajah Yang Cheng berkerut karena amarah. Dia meraung, dasar sampah. Sampah akan selalu menjadi sampah. Ayo, hari ini aku akan menginjak-injakmu dan memastikan kau tidak akan pernah bangkit lagi. Begitu selesai berbicara, dia melepaskan seluruh kekuatan energi internal puncak tingkat ke-8 dan menyerbu ke arah Yang Xuan. Semua mata tertuju pada kehadiran kedua sosok yang begitu besar itu, dan mereka menatap arena dengan penuh perhatian. Yang Zenan dan Yang Zhenbei juga sepenuhnya fokus, siap bertindak segera jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang Jiaxue dengan gugup menutup mulutnya, seolah-olah dia bahkan tidak berani bernapas. Ledakan. Kedua kepalan tangan dan telapak tangan pria itu akhirnya bertabrakan, menghasilkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Momentum mereka yang tak tertandingi berubah menjadi gelombang kejut yang terlihat dan langsung menyebar keluar, memadamkan beberapa obor di dekatnya. Beberapa murid dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah sangat terpengaruh sehingga mereka terhuyung-huyung dan bahkan tidak bisa berdiri tegak. Saat angin kencang mereda, wajah Yang Cheng dipenuhi keterkejutan, matanya membelalak tak percaya, dan dia berseru, kekuatan batin tingkat 8. Yang Qingshan dan para tetua tiba-tiba berdiri, ekspresi mereka dipenuhi keterkejutan. Apa, dia sebenarnya berada di tingkat kekuatan batin ke-8? Yang Xuan sebenarnya berada di tingkat kekuatan batin ke-8. Bagaimana ini mungkin? Tetua Yang Zhendong berkata dengan tak percaya, sebulan yang lalu, dia baru berada di tingkat kekuatan batin ke-7. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tingkat kekuatan batin ke-8? Yang Qingshan berseru kaget, kecepatan kultivasi seperti ini. Dia dan para tetua saling bertukar pandang, dan kata yang sama terlintas di benak mereka secara bersamaan, ketakutan. Yang Hanwu tampak tak percaya, dan rasa takut yang aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Semua orang yang menyaksikan juga dipenuhi rasa kaget. Bagaimana mungkin dia berada di tingkat kekuatan internal ke-8? Bukankah sebulan yang lalu dia baru berada di tingkat kekuatan internal ke-7? Menakjubkan. Kecepatan kultivasi seperti itu, tak terbatas. Untuk sesaat, semua orang terkejut. Bab 22. Di arena, wajah Yang Cheng berkerut karena marah, aku tidak percaya. Bagaimana mungkin kau berada di tingkat ke-8 kekuatan batin? Aku tidak percaya. Begitu selesai berbicara, dia meraung dan melepaskan energi internal tingkat 8 puncaknya. Tubuhnya meninggalkan jejak bayangan di udara saat dia langsung menerkam di depan Yang Xuan. Telapak tangan kanannya menghantam seperti gunung, dan dengan serangan telapak tangan itu, hawa dingin yang hebat menerpa wajah Yang Xuan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Telapak beku, Yang Cheng menghembuskan napas, napasnya berubah menjadi es, dan niat membunuh melonjak keluar, mati. Yang Xuan sedikit terhuyung dan melayangkan pukulan, energi spiritualnya langsung melonjak keluar, membawa kekuatan tak terbatas saat ia menghantam pukulan itu secara langsung. Ledakan. Seluruh arena berguncang hebat, seolah-olah akan runtuh. Yang Zenan mendorong salah satu muridnya ke samping dan berteriak, semuanya, mundur. Namun, sudah terlambat. Dampaknya sangat cepat, dan bahkan menyebabkan beberapa murid dengan tingkat kultivasi lebih rendah di sekitar arena yang tidak sempat mundur, muntah darah dan terlempar ke belakang.
Dalam sekejap, semua orang terkejut dan mundur dengan cepat, meninggalkan ruang terbuka yang luas di sekitar arena. Di arena, keduanya saling bertukar pukulan, suara dentuman bergema tanpa henti, energi mereka yang tak tertandingi meluap keluar, kekuatan mereka tak terbatas. Hanya dalam beberapa tarikan napas, keduanya telah saling melayangkan ratusan pukulan, dan tak satu pun dari mereka menghindar atau mengelak, semuanya adalah bentrokan langsung. Para penonton saling memandang dengan ngeri, semuanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak dapat dijelaskan. Mata Yang Qingshan berkilat, dia tidak menyangka bahwa keduanya akan mengerahkan seluruh kekuatan sejak awal, tanpa menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Kedua anak ini, begitu mereka benar-benar dewasa, pasti akan menjadi kekuatan utama keluarga. Kita tidak boleh membiarkan mereka pergi begitu saja, pikirnya dalam hati. Kedua orang di atas panggung sama sekali tidak menyadari pikiran para penonton di bawah, yang masing-masing bertekad untuk membunuh yang lain. Saat Yang Xuan bertarung, ia menjadi semakin mahir, energi spiritualnya mengalir bebas dan tak terduga. Pertempuran sengit ini justru membuat pemahamannya tentang energi spiritual menjadi lebih mendalam. Namun, Yang Cheng semakin khawatir seiring berjalannya pertarungan. Dia merasakan kekuatan yang terpancar dari tangan Yang Xuan semakin kuat, dan dia mulai merasa kewalahan. Selain itu, dia sama sekali tidak bisa mengetahui seni bela diri apa yang digunakan Yang Xuan. Tampaknya santai dan sederhana, dengan setiap pukulan dan tendangan langsung tanpa gerakan yang rumit, dan bahkan penuh dengan kekurangan. Namun, ia tidak memiliki cara untuk menangkis teknik tinju sesederhana itu, dan semakin lama ia bertarung, semakin pasif ia jadinya, seolah-olah ia jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Gerakan bertarung Yang Xuan menjadi semakin lancar, setiap pukulan disertai suara angin dan guntur yang samar, suara gemuruh yang tak henti-hentinya, membuat Yang Cheng semakin kesulitan untuk membela diri. Kilatan amarah yang kejam muncul di antara alis Yang Cheng. Dia tiba-tiba meraung, dan telapak tangannya langsung berubah seputih salju, dengan lapisan kabut putih yang terlihat menyebar di antara keduanya. Bekukan sejauh 1000 mil, teriak Yang Cheng sambil menghentakkan telapak tangannya. Saat telapak tangan itu menyerang, lapisan kabut es tipis langsung terbentuk di sekitar Yang Cheng, dan aura yang hampir menusuk tulang meledak, membawa kekuatan luar biasa untuk membekukan segalanya, dan menghantam Yang Xuan. 1000 mil yang membeku, seru semua orang dengan terkejut, ekspresi mereka menunjukkan keterkejutan. Bagaimana mungkin? Yang Zhendong tiba-tiba berdiri. Ini adalah seni bela diri tingkat tinggi yang hanya dapat digunakan oleh mereka yang berada di tingkat kekuatan internal ke-9. Bagaimana mungkin Yang Cheng dapat menggunakannya? Namun, tak seorang pun bisa menjawab pertanyaan itu, semua orang terkejut. Tak seorang pun akan menyangka bahwa Yang Cheng mampu menggunakan seni bela diri tingkat tinggi yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang berada di tingkat energi internal ke-9. Hentikan mereka, Yang Qingshan tiba-tiba berdiri dan berteriak. Tidak ada yang percaya bahwa Yang Xuan mampu menahan serangan, 1000 mil beku, ini, yang sudah berada di tingkat kekuatan internal ke-9, dan di puncak tingkat ke-9. Yang Cheng, dengan kultivasi kekuatan internal tingkat 8, menggunakan seni bela diri tingkat 9, yang berada di luar kemampuannya. Dia pasti telah membayar harga yang sangat mahal dan pasti akan menderita akibatnya. Dengan serangan ini, Yang Xuan dan Yang Cheng pasti akan terluka parah secara bersamaan, atau bahkan kehilangan nyawa mereka. Tidak ada yang ingin melihat pemandangan ini. Yang Zenan dan Yang Zhenbei mencoba melompat dan menghentikan kedua pria di atas ring, tetapi sayangnya mereka menyadari bahwa sudah terlambat. Tindakan Yang Cheng terlalu mendadak, saat mereka mencoba menghentikannya, sudah terlambat. Dalam sekejap, semua orang membayangkan skenario di mana mereka berdua menderita kerugian besar. Sebagian menghela napas, sebagian merasa cemas, dan sebagian lagi diam-diam merasa senang. Yang Xuan merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam serangan Yang Cheng, sebuah kekuatan yang tak tertandingi dan sangat merusak. Dia bahkan merasa nyawanya terancam serius. Itu adalah perasaan spiritual yang aneh dan tak dapat dijelaskan. Yang Xuan, bersiaplah untuk mati. Yang Cheng meraung histeris, wajahnya berkerut karena amarah. Angin dingin menerpa wajahnya, seolah-olah seekor binatang buas datang untuk melahapnya hidup-hidup. Yang Xuan mengeluarkan raungan yang dahsyat, pada saat ini, dia akhirnya berhenti menyembunyikan kekuatannya. 5 siklon mulai berputar dengan cepat, dan dengan gelombang energi spiritual, bulan sabit yang berkilauan dengan cahaya keemasan samar langsung terbentuk di depan Yang Xuan. Saat bulan sabit keemasan terbentuk, aura yang sangat kuat terpancar, seketika memenuhi udara di atas arena, disertai angin kencang. Apa ini? Yang Qingshan dan Yang Zhendong berseru serempak, takjub dan tak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, para tetua lainnya juga berseru, seni bela diri macam apa ini? Semua orang yang menyaksikan kejadian itu serentak tersentak, bertanya dengan heran, apa ini? Tidak ada yang bisa mengatakan apa yang sedang terbentuk di depan Yang Xuan, tetapi tanpa ragu, hanya dari aura yang dipancarkannya, orang dapat mengetahui bahwa cahaya keemasan ini mengandung kekuatan yang tak terbatas. Saat jurus tebasan bulan emas terbentuk, wajah Yang Xuan berubah menjadi gila, dan dia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Dengan raungan itu, pedang cahaya emas langsung menebas dengan ganas ke arah Yang Cheng dengan momentum yang tak terbatas. Ledakan. Tak seorang pun mampu menggambarkan kekuatan serangan ini. Seolah-olah puluhan ribu orang meraung di telinga semua orang secara bersamaan.
Dalam sekejap, telinga semua orang berdengung, mereka tidak bisa mendengar apapun, dan mereka melihat cahaya keemasan di depan mata mereka, tidak dapat melihat apapun. Bahkan Yang Zenan dan Yang Zenbei pun terguncang hebat hingga darah dan ki mereka bergejolak, dan mereka tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Ketika semua orang menoleh ke arah arena, mereka semua terstunet, wajah mereka dipenuhi keterkejutan, tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat untuk sesaat. Di tempat arena itu pernah berdiri, tidak ada yang tersisa. Arena itu telah lenyap sepenuhnya, hanya menyisakan ranting dan batang kayu yang patah berserakan di sekitarnya. Lebih mengerikan lagi, di tengah arena, sebuah kawah besar berdiameter sekitar 3 zang terlihat jelas. Desis, semua orang tersentak kaget. Di salah satu ujung kawah, Yang Xuan berdiri dengan kepala tertunduk, lengan terkulai lemas, tubuhnya sedikit bergoyang. Di ujung lainnya, Yang Cheng berlutut di tanah, memegangi dadanya, satu tangan menopang tubuhnya di tanah, batuk mengeluarkan darah. Pakaiannya robek-robek, berserakan tertiup angin. "Cenger!" teriak Yang Hanwu. Yang Qingshan dan para tetua saling bertukar pandang, semuanya menunjukkan keterkejutan dan kelegaan. Selama keduanya masih hidup, segala hal lainnya masih bisa dinegosiasikan. Yang Zenan dan Yang Zenbei saling bertukar pandang dan mengangguk sedikit. Tepat ketika Yang Zenan hendak mengumumkan dengan lantang berakhirnya kompetisi, dia tiba-tiba melihat Yang Cheng terhuyung-huyung saat berdiri. "Yang Xuan, kamu." Yang Cheng terbatuk-batuk mengeluarkan darah, perlahan mengangkat kepalanya, rambutnya acak-acakan, dan matanya berkilat amarah. "Kau pantas mati, kau pantas mati. Kau benar-benar mendorongku sampai ke titik ini, kau pantas mati. Kau pantas mati." Yang Cheng mengulanginya berulang-ulang, matanya menyala dengan kegilaan yang lebih besar, "Aku akan membunuhmu." Rambut Yang Xuan sudah terurai, dan kini rambut hitamnya berkibar tertiup angin malam. Ia perlahan mengangkat kepalanya, matanya masih dipenuhi niat membunuh. "Aku sudah bilang kalau aku ingin membunuhmu, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu, dan itu tetap benar." Yang Cheng tertawa terbahak-bahak, "Yang Xuan, aku akui kau lebih kuat dariku, tapi hari ini, kau tetap akan kubunuh." Hahaha. Saat Yang Cheng tertawa terbahak-bahak, dua cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari lengannya. Cahaya-cahaya ini begitu terang dan cemerlang sehingga menerangi langit malam yang gelap seolah-olah siang hari. Saat cahaya keemasan memancar, aura luar biasa terpancar dari tubuh Yang Cheng. Aura ini sangat besar dan luas, langsung menyapu seluruh lapangan latihan. Semua orang merasa seolah-olah sebuah batu besar menekan jantung mereka, membuat mereka sulit bernapas sesaat. "Ini," seru Yang Qingshan dengan terkejut. "Sebuah harta karun, pelindung lengan bawaan," seru para tetua serempak. "Sebuah harta karun, ini adalah cahaya dari sebuah harta karun." Yang Cheng benar-benar memiliki harta karun. Seketika itu juga, kerumunan yang menyaksikan pertempuran di bawah panggung menjadi kacau, dan mereka semua berseru dengan keras. Siapa yang memberikannya kepadanya? Mengapa artefak magis muncul dalam kompetisi bela diri di antara 3 generasi murid keluarga? Siapa yang memberikannya kepadanya? Ini adalah kompetisi bela diri keluarga, mengapa hal yang tidak adil seperti ini terjadi? Para penonton merasa gembira, tetapi lebih dari itu, mereka sangat waspada. Anda harus tahu bahwa ini adalah pelindung lengan bawaan, artefak berharga, yang telah melampaui ranah yang diperoleh dan memasuki ranah bawaan. Siapapun yang memiliki artefak magis akan memiliki kemampuan bela diri yang meningkat lebih dari 2 kali lipat. Yang Cheng telah mencapai tingkat ke-8 kultivasi kekuatan internal. Sekarang setelah dia mengungkapkan senjata andalannya, siapa di antara murid generasi ketiga dalam keluarga yang dapat menjadi lawannya? Yang Qingshan sangat marah dan berteriak, "Apa yang terjadi? Siapa yang memberinya pelindung lengan bawaan? Siapa dia?" Dalam sekejap, semua mata tertuju pada Yang Hanwu. Di antara mereka, dialah satu-satunya yang berhak mengambil pelindung lengan bawaan dari perbendaharaan keluarga dan memiliki alasan untuk menyerahkannya kepada Yang Cheng. Yang Qingshan meraung, "Tetua ketujuh, mengapa kau melakukan ini?" Yang Hanwu menundukkan kepalanya, terdiam. "Kau," Yang Qingshan sangat marah sehingga ia tak bisa berkata-kata untuk sesaat. Yang Zendong berkata, "Tugas paling mendesak sekarang adalah menghentikan mereka. Kita bisa membahas masalah ini nanti." Yang Qingshan kemudian menyadari apa yang sedang terjadi dan hendak berteriak untuk menghentikan pertarungan ketika pemandangan di dalam arena tiba-tiba berubah secara dramatis. Sejak saat Yang Cheng mengungkapkan teknik pelindung lengannya yang alami, ia menyimpan niat membunuh terhadap Yang Xuan. Sejak mulai berlatih bela diri, ia menikmati perjalanan yang mulus dan, ditambah dengan bakatnya yang luar biasa, menganggap dirinya sebagai orang pilihan surga. Ia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Dalam sekejap, hatinya dipenuhi amarah dan rasa malu, dan ia kehilangan akal sehatnya. Dia tertawa terbahak-bahak, energi batinnya melonjak ke pelindung lengannya yang alami, dan cahaya keemasan menyembur keluar, mendistorsi seluruh tubuhnya dalam proses tersebut. "Yang Xuan, bersiaplah untuk mati." Dia tertawa histeris, lalu tiba-tiba melompat tinggi ke udara, langsung menempuh jarak 3 zang, sekitar 10 meter, dan menghantam Yang Xuan dari atas. Bekukan sejauh 1000 mil, Yang Cheng meraung, dan kekuatan luar biasa melonjak dari dalam pelindung lengannya yang bawaan, menyerbu ke arah Yang Xuan. "Berhenti!" Yang Zenan dan Yang Zenbei berteriak pada saat bersamaan. Bab 23. Yang Cheng Ben sudah menjadi ahli kekuatan internal tingkat 8. Sekarang,
Dengan tambahan kekuatan pelindung lengan bawaannya, dia melepaskan serangan mematikan yang dapat membekukan area sejauh 1000 mil, membuat kekuatannya tak tertandingi. Saat Yang Cheng melepaskan jurus, segel es melintasi 1000 mil, seluruh tempat latihan langsung dipenuhi hawa dingin yang membekukan semua orang. Beberapa murid yang berada di dekatnya bahkan mendapati serpihan es muncul di rambut mereka. Kekuatan dari harta karun bawaan ini sungguh luar biasa. Yang Xuan tiba-tiba mendongak, rambut hitamnya berkibar liar di belakangnya, matanya memperlihatkan niat membunuh yang tak terbatas. Bahkan sekarang, niat membunuhnya tetap tidak berubah. Ayolah, bisiknya. 2 bulan sabit, berkilauan dengan cahaya keemasan samar, seketika terbentuk di kedua sisi tubuhnya. 2 pancaran niat membunuh, hampir nyata, tiba-tiba muncul di mata Yang Xuan, menembus langsung ke arah Yang Cheng. Mati, teriak Yang Xuan. 2 pancaran sinar keemasan melesat ke langit seketika, membawa kekuatan dahsyat, dan menerjang ke arah Yang Cheng. Begitu 2 sinar emas itu melesat keluar, 2 sinar emas lainnya terbentuk, mengikuti di belakangnya, juga menebas ke arah Yang Cheng. Setelah 2 sinar emas itu melesat keluar, 2 sinar emas lagi muncul. Dalam sekejap mata, Yang Xuan melepaskan sebanyak 12 tebasan bulan emas dalam sekejap. Ke-12 tebasan bulan emas ini terhubung ujung ke ujung, seperti pita emas atau sungai emas, membawa momentum penghancur dunia saat mereka melesat menuju Yang Cheng. Angin kencang bertiup, dan seluruh dunia tampak menjadi terang seketika itu juga. Semua orang terkejut dan terdiam. Yang Hanwu tiba-tiba merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cahaya keemasan yang bersinar seperti kilat, dan sangat terkejut, sehingga ia tiba-tiba berteriak kaget. Tidak, Cenger, teriak Yang Hanwu dengan liar, menggunakan kemampuan kecepatannya untuk menyerbu ke arah mereka berdua. 2 sinar emas pertama bertabrakan dengan cahaya dingin Yang Cheng dengan kecepatan kilat, meledak menjadi percikan emas yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya dingin itu bergetar hebat, dan Yang Cheng memuntahkan darah, wajahnya menjadi semakin gila. Kekuatan batinnya melonjak tanpa ragu, dan untuk sesaat, cahaya emas dari pelindung lengannya yang bawaan bersinar terang, akhirnya menahan 2 tebasan bulan emas pertama Yang Xuan. Namun, segera setelah itu, sinar emas datang berturut-turut, membombardir cahaya dingin Yang Cheng, dengan suara gemuruh yang tak pernah berhenti. Dalam sekejap, semua orang merasa seolah-olah kilat menyambar langit malam, membawa kekuatan tak terbatas, siap membersihkan dunia. Kekuatan energi yang tak terbatas memancar keluar, menciptakan banyak sekali luka besar yang saling bersilangan di tanah. Banyak murid yang menyaksikan pertempuran itu tersambar oleh cahaya keemasan yang meluap, memuntahkan darah dan terlempar ke belakang, nasib mereka tidak diketahui. Bahkan Yang Zenan dan Yang Zhenbei pun terkejut oleh beberapa pancaran sinar emas yang tersebar, tangan mereka mati rasa, darah mereka bergejolak, dan mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang tak dapat dijelaskan. Dalam sekejap, semua orang ketakutan dan mundur ketakutan, menjerumuskan tempat kejadian ke dalam kekacauan. Saat cahaya keemasan itu menerjang, Yang Cheng terbatuk-batuk mengeluarkan darah setiap kali terkena. Beberapa sinar keemasan melesat, dan Yang Cheng begitu terpukul hingga melayang di udara, tidak mampu turun. Cahaya dingin yang tadinya sangat menyilaukan perlahan melemah di bawah gempuran cahaya keemasan. Kegilaan di mata Yang Cheng memudar, digantikan oleh rasa takut akan kematian. Untuk pertama kalinya, dia merasa kematian begitu dekat. Seiring waktu berlalu, hatinya dipenuhi rasa takut, jantungnya berdebar kencang, dan langkah kaki kematian terdengar jelas. Tidak, aku tidak mau mati, teriaknya dalam hati, setelah kehilangan semua semangat bertarung. Seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Jika bukan karena perlindungan lengan bawaannya, dia pasti sudah hancur berkeping-keping oleh tebasan bulan emas milik Yang Xuan. Aku tidak boleh mati. Aku masih muda, aku punya banyak waktu. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Yang Cheng meraung dalam hati, berharap dia bisa segera melarikan diri jika memungkinkan. Akhirnya, cahaya keemasan dari pelindung lengan bawaan itu menghilang sepenuhnya. Sebagai artefak berharga, pelindung lengan bawaan tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh mereka yang berada di tingkat energi internal ke-8. Yang Cheng harus mengerahkan seluruh energi internalnya hanya untuk mengaktifkannya, yang sudah sangat sulit. Pada saat ini, ketika energi internal Yang Cheng habis, pelindung lengan bawaan akhirnya kehilangan dukungan energi internalnya, dan cahaya keemasan itu benar-benar lenyap. Saat cahaya keemasan dari pelindung lengan bawaan menghilang, serangan, segel es melintasi 1000 mil, milik Yang Cheng akhirnya mengalami kekalahan total, hancur berkeping-keping oleh tebasan bulan emas milik Yang Xuan, dan lenyap dalam sekejap mata. Pada saat ini, 2 sinar emas terakhir Yang Xuan hampir saja menyerang. Tidak, aku tidak mau mati. Yang Cheng meraung ketakutan, rasa takut yang tak terbatas seperti monster yang langsung menelannya. Cenger. Tepat ketika Yang Cheng hampir dicincang oleh 2 sinar emas, sesosok tiba-tiba melesat ke udara dan berdiri di depan Yang Cheng. Pada saat yang sama, sosok itu mengayunkan kedua telapak tangannya dan menghantam dengan keras 2 sinar emas terakhir. Ledakan. Raungan dahsyat menggema di langit, dan seluruh tempat latihan tampak bergetar seolah-olah gempa bumi telah melanda. Gelombang kejut yang kuat menyebar keluar, membuat banyak murid dengan tingkat kultivasi rendah terlempar ke belakang dan menabrak kerumunan di belakang mereka. Untuk sesaat, kerumunan itu terpental ke segala arah. Engah. Yang Xuan merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan seteguk darah menyembur keluar. Dia gemetar hebat dan hampir jatuh ke tanah. Yang Hanwu, Yang Xuan berkata dengan gigi terkatup.
Yang Hanwu menangkap Yang Cheng dan mereka jatuh dari udara. Yang tak disadari siapapun adalah tangannya sedikit gemetar. Pada saat itu, Yang Hanwu juga merasa ngeri. Setelah berbenturan dengan dua sinar emas yang dipancarkan oleh Yang Xuan, tangannya terasa sangat sakit, dan energi internalnya melonjak hebat. Melihat kondisi Yang Cheng yang menyedihkan dalam pelukannya, wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru, napasnya hampir tak terdengar, dan tubuhnya yang telanjang berlumuran darah akibat cahaya keemasan yang tersebar, tanpa satu bagian pun yang utuh. Yang Hanwu merasa sangat sedih dan dipenuhi kebencian yang tak terbatas. Yang Xuan, kau sangat ganas dalam duel antar sesama murid. Kau benar-benar memiliki hati seekor ular. Yang Hanwu dengan lembut memeluk Yang Cheng dan berteriak dengan marah pada Yang Xuan. Hahaha. Yang Xuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tawa yang hampir histeris. Dia menatap langsung ke arah Yang Hanwu dan meraung, aku, kejam. Tetua ketujuh, kau benar-benar memiliki mata yang tajam dan bisa melihat segalanya. Ketika Yang Cheng menghina ibuku dan berbicara dengan kata-kata yang begitu kejam, bukankah dia kejam? Ketika dia melepaskan teknik, segel es 1000 mil, untuk membunuhku, bukankah dia kejam? Ketika dia menggunakan harta karun bawaannya untuk menghancurkanku berkeping-keping, bukankah dia kejam? Hah, katakan padaku. Yang Hanwu terdiam, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Dengan marah, Yang Hanwu membalas, ini hanya tipu daya. Ini adalah kompetisi bela diri keluarga, namun kau mencoba membunuhku dengan setiap gerakanmu. Hatimu sungguh jahat. Baiklah, kita akhiri saja untuk hari ini, tapi aku akan membalas dendam padamu lain waktu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Melihat Yang Cheng terluka parah, dia ingin membawa Yang Cheng pergi terlebih dahulu dan mengobati lukanya. Tunggu, Yang Xuan tiba-tiba berseru. Yang Hanwu berhenti. Yang Xuan berbicara perlahan, seolah mengucapkan kata-kata itu dengan gigi terkatup, mengucapkan setiap kata dengan jelas, tinggalkan Yang Cheng di sini. Wosh, kata-kata Yang Xuan bagaikan batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang, seketika menciptakan gelombang besar. Apa? Yang Hanwu tidak percaya apa yang didengarnya. Dia menoleh ke arah Yang Zhendong dan para tetua lainnya, mencoba memastikan apakah dia sedang berhalusinasi. Dia tidak percaya bahwa bahkan sekarang, Yang Xuan masih ingin membunuh Yang Cheng. Apalagi dia, tak seorang pun di lapangan latihan yang menduga hal ini akan terjadi. Keributan pun terjadi, dan semua orang menatap Yang Xuan dengan tak percaya, seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Yang Hanwu tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia perlahan berbalik, menatap Yang Xuan dengan saksama, dan perlahan berkata, apa yang tadi kau katakan? Aura yang tak dapat dijelaskan mulai terpancar dari tubuh Yang Xuan, dan suaranya terdengar haus darah dan gila. Aku sudah bilang, tinggalkan Yang Cheng di sini. Yang Hanwu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, suaranya dipenuhi amarah yang tak terkendali, kau masih ingin membunuhnya. Energi spiritual di dalam tubuh Yang Xuan melonjak hebat, dan kelima pusaran mulai berputar dengan cepat, semakin cepat dan semakin cepat, saat energi spiritual tak terbatas dari langit dan bumi menyerbu dengan ganas ke arah Yang Xuan. Aku sudah bilang akan membunuh Yang Cheng hari ini. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Yang Xuan berbicara perlahan dan hati-hati, kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh dan kegilaan yang luar biasa. Hahaha. Yang Hanwu tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema di seluruh lapangan latihan. Baiklah, aku akan tetap di sini, datang dan bunuh aku. Yang Xuan tidak berbicara lagi, ia menggunakan tindakannya sebagai gantinya. Cahaya keemasan samar perlahan terbentuk di sekitar tubuh Yang Xuan, 1, 2, 3. Dalam waktu singkat, 24 bulan sabit berwarna emas pucat terbentuk di sekitar Yang Xuan. Ketika 24 sinar keemasan terbentuk, tak seorang pun mampu menggambarkan kekuatan momen itu. Semua orang merasakan gelombang dahsyat, yang membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, menerjang keluar. Kerumunan itu seperti perahu kecil di tengah badai, seolah-olah akan ditelan oleh ombak yang menjulang tinggi, bahkan tulang pun tak tersisa. Tidak ada yang menyangka bahwa Yang Xuan akan berani bertindak. Tidak ada yang menyangka bahwa bahkan ketika berhadapan dengan Yang Hanwu, sesepuh ketujuh keluarga, Yang Xuan akan berani bertindak. Untuk sesaat, semua orang begitu terkejut sehingga mereka terdiam dan kehilangan kemampuan untuk berpikir. Hentikan, teriak Yang Zenan. Yang Xuan, apa yang kau lakukan? Hentikan. Yang Zhenbei juga berteriak bersamaan, Yang Xuan, kau telah memenangkan duel. Sekarang aku perintahkan kau untuk segera berhenti, atau kau akan menanggung akibatnya. Yang Qingshan berdiri di atas mimbar tinggi, suaranya yang tegas menggema, Yang Xuan, aku nyatakan kau sebagai pemenang duel ini. Namun, jangan sampai salah langkah. Sekarang, berhenti. Yang Hanwu tidak percaya Yang Xuan Zhen akan berani menentang opini publik dan bertindak, jadi dia mencibir, aku di sini. Kau, datang dan bunuh aku. Menghadapi tuduhan semua orang, Yang Xuan tampak terdiam. Wajahnya, yang diterangi cahaya keemasan, tampak sangat gila sekaligus sangat sakral. Bab 24. Sesaat kemudian, aura membunuh yang sangat besar melesat ke langit, dan seluruh tempat latihan tampak diselimuti lapisan darah yang tebal. Yang Xuan terbang ke atas, dan 24 sinar emas besar berjajar di kedua sisi tubuhnya, seperti sepasang sayap emas. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Mata Yang Xuan memerah saat dia meraung marah. Sayap emasnya, yang membawa aura pemusnahan, menerkam Yang Hanwu.
Semua orang terkejut, tidak menyangka Yang Xuan akan bertindak begitu tiba-tiba. Yang Hanwu adalah orang pertama yang bereaksi. Dia meraung dan kekuatan batinnya melonjak. Pertama-tama dia melindungi Yang Cheng dalam pelukannya, lalu menebas cahaya keemasan yang datang ke arahnya dengan satu tangan. Yang Hanwu, dengan kultivasi kekuatan internal tingkat 9, memiliki kekuatan luar biasa. Kali ini, dia melepaskan kekuatan penuhnya, menyebabkan angin dan awan bergejolak dan pusaran angin besar muncul dari udara, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Tidak. Berhenti. Yang Xuan, berhenti. Yang Qingshan, Yang Zenan, dan Yang Zhenbei berteriak pada saat bersamaan. Yang Zenan dan Yang Zhenbei melompat dan menerkam Yang Xuan. Ekspresi Yang Xuan semakin panik, auranya berputar liar, dan energi spiritual langit dan bumi mengalir deras ke dalam tubuhnya, berubah menjadi energi berbasis logam dengan kecepatan luar biasa sebelum menyembur keluar. Semua pancaran cahaya kemasan, yang membawa aura tanpa kembali, melesat menuju Yang Hanwu. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Teriak Yang Xuan. Melihat Yang Xuan masih menyerang dengan membabi buta, Yang Zenan dan Yang Zhenbei terkejut dan marah. Mereka serentak mengumpulkan kekuatan batin mereka dan menangkap Yang Xuan. Yang Hanwu merasakan energi luar biasa yang terkandung dalam cahaya kemasan itu dan tidak berani lengah, mengerahkan seluruh kemampuannya. Boom, boom boom. Cahaya kemasan bertabrakan dengan telapak tangan kanan Yang Hanwu, menghasilkan suara yang dahsyat. Angin kencang menerpa keluar, dan cahaya kemasan berkilat di mana-mana. Untuk sesaat, bahkan tampak seolah-olah udara itu sendiri sedang terkoyak. Di tempat kedua benda itu bertabrakan, debu beterbangan kemana-mana, dan dalam sekejap, kawah besar lainnya terbentuk di tanah. Cahaya kemasan berkelebat terus-menerus, dan suara dentuman memekakkan telinga. Setiap kali mereka bertabrakan, tubuh Yang Hanwu bergetar, dan rona abnormal muncul di wajahnya. Pada saat itu, dia akhirnya merasa ngeri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa serangan penuh kekuatan Yang Xuan akan begitu menakutkan dan begitu dahsyat. Setelah beberapa kali diserang, energi internalnya melonjak, dan tenggorokannya bahkan terasa sedikit manis. Melihat Yang Xuan lagi, setiap kali terkena pukulan, ia akan memuntahkan seteguk darah, tetapi ia tetap mengamuk, ekspresinya ganas, matanya sudah berubah merah darah, seperti lautan darah tak berujung bagi siapapun yang melihatnya. Orang gila, orang gila. Yang Hanwu diliputi rasa kaget dan marah. Ia merasa seperti perahu kecil yang terjebak dalam badai dahsyat, siap terbalik kapan saja. Tepat saat itu, Yang Zenan dan Yang Zhenbei menyerang secara bersamaan, berteriak tajam, Yang Xuan, berhenti di situ. Yang Xuan meraung histeris, jangan paksa aku. Yang Xuan, hentikan sekarang, belum terlambat, atau kau akan menyesal. Yang Xuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, darah berhamburan kemana-mana karena tawanya, suaranya menggema di seluruh langit dan bumi, karena memang begitu, ayo. Matilah kalian semua. Ini adalah raungan yang mengamuk, raungan kebencian, raungan kesedihan dan pembangkangan yang ditekan selama lebih dari 1 dekade. Suaranya sangat memekakkan telinga, bergema di seluruh langit dan bumi, membuat semua orang pucat dan linglung. Saat ia mengucapkan kata, kematian, cahaya merah tak terbatas tiba-tiba menyembur dari tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya merah tak terbatas ini berubah menjadi kobaran api yang dahsyat, memancarkan panas yang menyengat. Yang Zenan dan temannya merasakan panas yang sangat menyengat, seolah-olah dapat membakar segalanya, menerjang ke arah mereka. Rasa bahaya yang luar biasa langsung menyelimuti mereka, dan ekspresi mereka berubah drastis saat mereka berseru serempak, apa ini? Yang Qingshan dan para tetua hampir saja terbelalak ketakutan. Mereka merasakan bulu kuduk mereka merinding dan sangat ngeri hingga tak bisa berkata-kata. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini terdiam karena terkejut. Wajah Yang Xuan berkerut karena amarah, matanya merah padam, dan dia meraung dengan marah, bakar saja. Begitu dia selesai berbicara, kobaran api di sekitar Yang Xuan melesat menuju Yang Zenan dan pria lainnya dengan aura pembakaran yang dahsyat. Pada saat yang sama, cahaya keemasan yang memenuhi langit tiba-tiba lenyap, dan energi spiritual di dunia mulai berkumpul pada Yang Xuan dengan sangat deras, membentuk pusaran energi spiritual yang sangat besar. Hanya dalam sekejap, cahaya keemasan yang sangat besar langsung terbentuk di depan Yang Xuan, memancarkan cahaya yang seolah menembus langit. Sesaat kemudian, di tengah raungan Yang Xuan, cahaya keemasan yang sangat besar melesat keluar dengan cepat, membawa kekuatan untuk membelah segalanya, dan menebas ke arah Yang Hanwu. Mata Yang Hanwu dipenuhi cahaya keemasan, dan untuk sesaat ia begitu terkejut hingga tangan dan kakinya mati rasa dan bulu kuduknya berdiri. Dia tidak pernah menyangka Yang Xuan akan sekuat ini, menghadapi 3 master tingkat ke-9 dari kekuatan internal sendirian, namun dia sama sekali tidak dirugikan. Untuk sesaat, dia merasakan secercah penyesalan. Seandainya dia tahu Yang Xuan begitu kuat, dia tidak akan pernah memilih untuk menjadi musuh Yang Xuan. Namun sekarang, dia berada dalam dilema, bahkan jika dia ingin pergi, dia tidak bisa. Yang Hanwu menggertakkan giginya, hatinya mengeras, dan kekuatan batinnya melonjak keluar saat dia melepaskan kekuatan penuhnya, menyerbu ke arah cahaya emas yang sangat besar itu. Pada saat yang sama, kobaran api dahsyat yang dilepaskan oleh Yang Xuan melesat ke arah Yang Zenan dan Yang Zhenbei dengan aura pemusnahan, menyebabkan keduanya mengubah ekspresi mereka secara drastis dan mundur dengan kecepatan yang lebih besar daripada saat mereka maju menyerang. Boom! Yang Hanwu dan cahaya keemasan raksasa itu akhirnya bertabrakan.
Cahaya keemasan bersinar terang, menerangi langit malam seolah-olah siang hari. Aura yang luar biasa membubung ke langit, menyelimuti angkasa dan bumi. Semua orang terkejut, jantung mereka berdebar kencang, dan untuk sesaat mereka tidak dapat melihat maupun mendengar. Ah! Yang Hanwu menjerit kesakitan. Akibat benturan yang sangat dahsyat, lengan kanannya seketika berubah menjadi gumpalan daging dan darah. Ia terlempar ke belakang oleh cahaya keemasan yang besar dan jatuh dengan keras ke dalam kawah. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Semua orang menatap kosong ke arah Yang Xuan, Yang Hanwu di dalam lubang, dan Yang Zenan serta Yang Zhenbei yang berantakan. Dia menghadapi 3 Master Super di tingkat kekuatan internal ke-9 dan meraih kemenangan telak. Semua orang diliputi kengerian. Cahaya keemasan yang sangat besar dan kobaran api yang memenuhi langit terus terbayang di benak dan hati mereka untuk waktu yang lama. Mereka tidak akan pernah melupakan pemandangan ini seumur hidup mereka. Batuk-batuk. Tubuh Yang Xuan bergoyang hebat, dan darah mengalir deras keluar, seolah-olah dia bisa roboh ke tanah kapan saja. Saat ini, tubuhnya berada dalam kekacauan total. Bahkan kelima siklon yang semula tersusun rapi telah berhenti berputar dan berkumpul di sekitar inti kehendaknya di tengah dantiannya, hampir siap untuk menghilang kapan saja. Dengan bunyi gedebuk, Yang Cheng berusaha berdiri, tetapi jatuh dengan keras ke tanah lagi. Yang Xuan mendongak, matanya berkilat dengan niat membunuh yang intens. Detik berikutnya, dia perlahan mengangkat kakinya dan berjalan menuju Yang Cheng. Semua orang menatap Yang Xuan, tetapi tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Bahkan Yang Qingshan dan para tetua lainnya tampak tercengang. Yang Xuan berjalan menuju Yang Cheng selangkah demi selangkah. "Jangan bunuh aku." Wajah Yang Cheng berubah panik saat melihat Yang Xuan mendekat, matanya dipenuhi rasa takut yang luar biasa, dan dia berteriak histeris. Yang Xuan tidak berbicara, tetapi langkahnya, meskipun tidak stabil, sangat mantap. Dia menghampiri Yang Cheng, dan tanpa ragu-ragu, meraih leher Yang Cheng dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Yang Cheng berteriak ketakutan, "Aku salah. Aku minta maaf. Aku akan bersujud padamu dan meminta maaf. Tolong jangan bunuh aku." Yang Xuan mengamatinya dalam diam, dan semua orang lainnya juga mengamati Yang Cheng dalam diam. Merasa cengkeraman Yang Xuan semakin kuat, Yang Cheng akhirnya menyerah. Ia mulai meronta-ronta dengan keras, berteriak ketakutan, "Kakek, selamatkan aku. Kakek, selamatkan aku. Aku tidak mau mati. Aku masih muda. Aku tidak mau mati." Yang Hanwu terbaring di dalam lubang, matanya perlahan menutup, setetes air mata keruh perlahan mengalir keluar, dan pada saat yang sama, sesuatu yang disebut penyesalan memenuhi hatinya. Sesaat kemudian, semua orang berhenti bernapas. Dengan bunyi klik yang lembut, cahaya di mata Yang Cheng tiba-tiba menghilang. Dia meninggal, dibunuh oleh Yang Xuan, dan meninggal karena kesombongan dan kekurang ajarannya sendiri. "Hari ini, aku akan membunuhmu." Di saat-saat terakhirnya, tanpa alasan yang jelas, dia teringat kata-kata Yang Xuan. Ini menjadi pikiran terakhirnya. Yang Xuan berbalik, dan kemanapun dia pergi, semua orang diam-diam memberi jalan untuknya, mata mereka dipenuhi kekaguman. Bab 25. Kompetisi bela diri keluarga itu berakhir tiba-tiba. Yang Cheng meninggal karena kesombongan dan kekasarannya sendiri. Yang Hanwu kehilangan satu lengan dan mengalami luka serius. Yang Xuan dipenjara di sebuah penjara besar, penjara yang dijaga paling ketat di keluarga Yang, terkubur beberapa meter di bawah tanah. Yang Qingshan sendirilah yang bertindak. Yang Xuan tidak melawan, tetapi diam-diam mengikuti Yang Qingshan masuk ke dalam penjara bawah tanah. Namun, kontroversi yang disebabkan oleh kompetisi bela diri ini masih jauh dari selesai, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda akan meningkat. Semua orang membicarakan kompetisi bela diri, dan fokus diskusi tentu saja tertuju pada Yang Xuan. Dia sangat kuat. Ketiga tetua itu bergabung, namun dia mengalahkan mereka semua sendirian. Sungguh luar biasa. Siapa bilang sebaliknya? Dia benar-benar menakutkan. Jika aku harus menghadapinya, aku tidak akan punya kesempatan. Kita tidak boleh pernah bermusuhan dengannya. Jika kau dan aku menghadapinya, bukan hanya kita tidak akan punya peluang untuk menang, tetapi kurasa kita berdua akan hangus menjadi abu dalam sekejap. Memang benar, tapi ngomong-ngomong, apa sebenarnya yang dia gunakan hari itu? Bagaimana mungkin benda itu memiliki kekuatan sebesar itu? Sejujurnya, bahkan hingga hari ini, memikirkan apa yang terjadi hari itu membuatku takut, dan aku bahkan bermimpi tentang cahaya kemasan pucat itu dan kobaran api yang memenuhi langit. Mengerikan, sungguh mengerikan. Kau dan aku tidak boleh pernah membantah orang ini di masa depan. Dia kejam dan tak kenal ampun, dan dia juga sangat kurang ajar, tidak menunjukkan rasa hormat kepada siapapun. Namun, Yang Xuan telah dipenjara di penjara surgawi kali ini, dan masa depannya tidak pasti. Aku ingin tahu bagaimana keluarga akan menghadapi ini. Menurutku, Yang Xuan membunuh Yang Cheng sepenuhnya adalah perbuatan Yang Cheng sendiri. Mengapa dia harus menghina ibu Yang Xuan? Ini jelas-jelas menyentuh titik lemah Yang Xuan. Kurasa masalah ini pada akhirnya akan dibiarkan tanpa penyelesaian. Keluarga tidak mungkin membunuh seorang jenius seperti Yang Xuan, yang potensinya jelas bahkan bagi orang buta, hanya demi kematian Yang Cheng. Paling-paling, mereka hanya akan memberinya hukuman ringan, tidak serius. Kurasa tidak begitu. Begini,
Meskipun Yang Cheng mempertaruhkan nyawanya dan melanggar aturan dengan menggunakan pelindung lengan bawaan, Yang Xuan tetap berhasil membunuh Yang Cheng meskipun para tetua dan pemimpin klan berusaha menghentikannya, dan bahkan menghancurkan lengan kanan tetua Yang Hanwu. Masalahnya jelas tidak sesederhana itu. Lupakan saja, biarkan para petinggi itu yang mengurus hal-hal ini. Mari kita tunggu dan lihat saja. Seketika itu juga, semua murid keluarga tersebut mulai membicarakannya. Lambat laun, para murid keluarga terpecah menjadi dua kubu. Satu kubu mendukung Yang Xuan, percaya bahwa dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi yang pasti akan membawa keluarga menuju kejayaan, dan menuntut agar Yang Xuan segera dibebaskan. Kubu lainnya percaya bahwa Yang Xuan memberontak dan kurang ajar, dan menuntut agar ilmu bela dirinya dihapuskan dan dia diusir dari keluarga Yang. Kedua kelompok tersebut berdebat semakin sengit, dan tampaknya situasi semakin tidak terkendali. Terlebih lagi, karena perbedaan pendapat mereka, murid-murid dari kedua kelompok tersebut bahkan saling berkelahi, mengakibatkan beberapa murid terluka. Situasi ini baru berakhir ketika Yang Qingshan mengeluarkan perintah yang melarang keras para muridnya untuk membahas masalah tersebut. Namun, masalah ini masih jauh dari selesai, karena para petinggi keluarga juga berdebat sengit tentang bagaimana menangani Yang Xuan. Yang Xuan benar-benar pemberontak dan kurang ajar. Jika dia tidak dihukum berat kali ini, bagaimana kita akan mengelola keluarga sebesar ini di masa depan? Tetua keempat Yang Zhenbei berdiri dan berkata dengan marah. Tetua ketiga, Yang Zhenxi, berteriak dengan suara lantang, lalu kenapa kalau dia berani? Aku malah menganggap Yang Xuan sangat tampan. Yang Zenan kemudian berdiri dan berkata, saudara ketiga, Anda keliru. Tanpa aturan, tidak akan ada ketertiban. Yang Xuan telah melanggar aturan klan secara serius dan mengabaikan peraturan keluarga. Dia harus dihukum berat, jika tidak, bagaimana kita bisa meyakinkan publik? Tetua kelima Yang Xiangru mengibaskan kipas di tangannya dan berkata perlahan, kau dan aku sama-sama dapat melihat bahwa Yang Cheng adalah orang pertama yang melanggar aturan klan dengan menggunakan pelindung lengan bawaan. Jika kita ingin menyelidiki, kita harus terlebih dahulu meminta pertanggungjawabannya. Tetua kedelapan Yang Hanwen berdiri dengan marah dan berkata, Yang Xiangru, apa maksudmu? Apakah kau mengatakan bahwa ini adalah kesalahan saudaraku? Yang Hanwen adalah adik laki-laki Yang Hanwu, dan tentu saja, dia ingin melindungi kepentingan kakaknya. Terlepas dari apakah akan menindaklanjuti masalah ini atau tidak, yang saya tahu hanyalah Yang Cheng menghina ibu Yang Xuan terlebih dahulu. Jika ada yang menghina ibu saya rasa apapun yang saya lakukan, itu tidak akan berlebihan. Tetua keenam, Yang Xiangting, adalah satu-satunya wanita di antara 8 tetua dan juga saudara perempuan Yang Xiangru. Tentu saja, dia berada di pihak saudara laki-lakinya saat ini. Yang Hanwu tampak pucat, matanya muram, lengan kanannya kosong, dan matanya sesekali memancarkan kebencian. Ia kehilangan cucunya di usia tuanya dan juga kehilangan satu lengannya. Kebencian seperti itu tidak dapat didamaikan. Pendiriannya sudah jelas. Yang Qingshan, duduk di ujung meja dengan ekspresi muram, memandang kerumunan yang ribut di aula dewan dan akhirnya tak kuasa menahan diri untuk berteriak dengan marah, cukup. Semuanya, duduk. Melihat kemarahan pemimpin klan, kerumunan itu duduk dengan kesal, meskipun mata mereka masih dipenuhi ketegangan yang tak terucapkan. Bukan berarti kedelapan tetua itu menyimpan kebencian yang mendalam, situasi saat ini seperti sebuah pengadilan, dengan perselisihan faksi yang selalu terjadi sepanjang sejarah. Tidak mengherankan jika mereka berdebat begitu sengit mengenai masalah ini. Yang Qingshan mengalihkan pandangannya ke tetua Yang Zhendong. Di antara kerumunan itu, hanya dia yang tetap diam, tampak termenung dengan mata terpejam. Kultivasi Yang Zhendong berada di puncak tingkat ke-9 kekuatan internal, hanya setengah langkah lagi untuk memasuki tingkat ke-10. Selain itu, dia biasanya adil dan bijaksana, sehingga semua orang menghormatinya. Saat ini, mereka semua menatap Yang Zhendong, menunggu dia berbicara. Yang Qingshan bertanya, Tetua, bagaimana pendapat Anda? Yang Zhendong membuka matanya, melirik semua orang, terdiam cukup lama, lalu perlahan bertanya, berapa umur Yang Xuan tahun ini? Semua orang terkejut bahwa dia langsung mengajukan pertanyaan seperti itu, dan mereka saling memandang dengan kebingungan, tetap diam. Yang Qingshan juga tidak mengerti maksud Yang Zhendong, dan berkata, bahkan belum 16 tahun. Yang Zhendong mengangguk lalu bertanya, apa tingkat kultivasi Yang Xuan? Yang Qingshan sepertinya mengerti sesuatu, dan berkata, kekuatan batin tingkat 8. Yang Zhendong kemudian bertanya, seberapa terampil Yang Xuan Wu? Kilatan cahaya muncul di mata Yang Qingshan saat ia mengingat cahaya keemasan yang sangat besar dan kobaran api yang memenuhi langit. Ia berkata dengan suara berat, tak terduga. Yang Zhendong perlahan berkata, saya sudah selesai berbicara. Semua orang di ruang dewan tampak berpikir, kecuali Yang Zhenxi, yang menatap dengan mata terbelalak dan berteriak, bos, teka-teki macam apa yang sedang Anda mainkan? Saya tidak mengerti. Yang Qingshan berkata dengan suara berat, Tetua, saya mengerti maksud Anda. Yang Xuan sangat berbakat, dan kemampuan bela dirinya tak terduga. Hingga hari ini, kita masih belum mengetahui jurus bela diri apa yang dia gunakan hari itu. Jenius seperti itu pasti akan bersinar terang dan menjadi terkenal di seluruh dunia di masa depan. Yang Zhenxi kemudian menyadari apa yang sedang terjadi dan tertawa terbahak-bahak, aku sudah tahu. Yang Xuan adalah anak yang berani dan tegas, tipeku banget. Haha. Tapi, Yang Hanwen berdiri, wajahnya penuh dengan rasa kesal.
Yang Qingshan melambaikan tangannya, menyela Yang Hanwen, dan melanjutkan, namun, tetua, meskipun kita semua tahu bahwa Yang Xuan sangat berbakat, faktanya Yang Xuan telah melanggar aturan klan dengan membunuh Yang Cheng. Terlebih lagi, dia sama sekali mengabaikan keberatan para tetua dan secara terang-terangan menghancurkan lengan tetua Yang Hanwu. Jika tidak ada hukuman yang dijatuhkan, saya khawatir beberapa murid akan merasa tidak puas, dan pada akhirnya, klan akan menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, cara menangani Yang Xuan seharusnya tidak terlalu lunak maupun terlalu keras. Saya harap semua orang dapat menemukan solusi melalui diskusi. Yang Qingshan kemudian berbicara kepada hadirin. Untuk sesaat, semua orang di ruang sidang terdiam. Diskusi ini telah berlangsung selama beberapa hari, tetapi belum ada hasil yang dicapai. Ini adalah masalah yang sulit, dan juga jalan buntu. Jika hukumannya terlalu ringan, murid akan merasa tidak puas, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam keluarga dan berujung pada bencana besar. Jika hukumannya terlalu berat, dan Yang Xuan merasa tidak puas atau bahkan memberontak terhadap keluarga akan menderita kerugian besar. Selain itu, ada sesuatu yang tidak diungkapkan Yang Qingshan, teknik bela diri yang sangat ampuh apa sebenarnya yang digunakan Yang Xuan hari itu. Dari mana asalnya, jika Yang Xuan bisa mewariskan teknik ini kepada keluarganya? Namun, apakah Yang Xuan bersedia menyerahkannya? Yang Qingshan sama sekali tidak tahu. Soalnya, keluarga Yang, dari atas sampai bawah, tidak pernah memberikan apapun kepada Yang Xuan. Sambil menghela napas dalam hati, Yang Qingshan berpikir, seandainya aku tahu ini akan terjadi, aku pasti akan lebih baik kepada ibu dan anak itu saat itu. Saat semua orang di aula kebingungan, seorang murid bergegas masuk untuk melapor. Laporan, Kepala Klan, Yang Qingsu telah kembali dan meminta audiensi. Dengan suara mendesing, semua orang di ruang sidang dewan berdiri. Apa, Qingsu kembali? Cepat, biarkan dia masuk, seru Yang Qingshan dengan gembira. Setelah menerima kabar itu hari itu, dia mengirim Yang Qingsu dan beberapa murid generasi kedua lainnya untuk mencari mereka. Namun, mereka menghilang tanpa jejak, seolah-olah lenyap begitu saja. Mereka semua mengutus murid-murid untuk menyelidiki, tetapi tanpa terkecuali, tidak ada kabar. Mereka semua mengira Yang Qingsu dan murid-muridnya telah tewas dalam pertempuran, tetapi siapa sangka Yang Qingsu akan kembali dengan selamat hari ini. Aku hanya penasaran apakah mereka menghidupkan kembali hal itu. Dalam sekejap, kegembiraan terpancar di mata semua orang, bahkan mata Yang Hanwu pun dipenuhi kekaguman. Saat langkah kaki terdengar, Yang Qingsu melangkah masuk. Tepat ketika dia hendak membungkuk, Yang Qingshan sudah turun dan meraih Yang Qingsu, berkata dengan bersemangat, tidak perlu formalitas, Qingsu, benda itu. Saat dia mengajukan pertanyaan ini, Yang Qingshan merasakan jantungnya berdebar kencang, merasa gugup tanpa alasan yang jelas. Para tetua di aula semuanya tegang, menatap Yang Qingsu dengan saksama. Yang Qingsu melirik Yang Qingshan, sedikit keraguan terlintas di wajahnya, lalu menundukkan kepala dan berkata, Qingsu telah mencemarkan perintah klan dan belum menyelesaikan misi. Fiuh, semua orang menghela napas lega, wajah mereka menunjukkan kekecewaan yang tak tersian-embunyikan. Meskipun mereka tahu bahwa kemungkinan Yang Qingsu membawa kembali benda itu sangat kecil, dan sebenarnya, niat awal mereka mengirim Yang Qingsu dan beberapa murid generasi kedua bukanlah untuk mendapatkan benda itu sama sekali, melainkan hanya untuk mencoba keberuntungan mereka. Namun, tak pelak lagi, secercah harapan tetap ada di hati mereka. Akan tetapi, setelah menerima konfirmasi dari Yang Qingsu, harapan itu hancur, membuat mereka semua agak kecewa. Setelah terdiam cukup lama, Yang Qingshan memaksakan senyum dan berkata, Qingsu, tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Misi ini memang sudah cukup sulit, jadi wajar jika kita tidak bisa menyelesaikannya. Ceritakan secara detail apa yang terjadi selama perjalanan ini. Yang Qingsu tiba-tiba berkata, sebenarnya, saya sudah menerima barangnya. Tapi, semua orang terkejut, mereka tidak menyangka Yang Qingsu benar-benar telah mendapatkan barang itu. Tapi apa? Yang Qingsu segera mendesak untuk mendapatkan jawaban. Tapi mereka dirampok di tengah jalan. Kata Yang Qingsu dengan suara berat. Bab 26. Siapa? Yang Qingsu membanting tangannya ke sandaran kursi, berdiri, dan bertanya dengan marah. Yang Qingshi, kata Yang Qingsu, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Apa? Semua orang, termasuk Yang Qingshan, tersentak kaget. Yang Qingshi, tanya Yang Qingshan, tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Yang Qingsu berkata dengan suara berat, iya, aku mendapatkan benda itu secara kebetulan. Aku melakukan perjalanan secara diam-diam, menahan angin dan hujan, tetapi disergap oleh para pengejar di ngarai lompatan harimau, 100 mil jauhnya. Tepat ketika aku hampir dikalahkan, aku diselamatkan oleh seorang pria. Pria itu mengambil benda itu, tetapi meninggalkan sebuah nama dan sebuah kalimat. Tak perlu diragukan lagi bahwa nama yang ditinggalkan pastilah Yang Qingshi. Apa yang kau katakan? Tanya Yang Qingshan dengan suara berat. Yang Qingsu melirik Yang Qingshan dan para tetua sebelum berkata, saat dia pergi, dia meminta saya untuk menyampaikan pesan, saya akan kembali. Begitu dia selesai berbicara, aula pun menjadi hening. Dalam benak setiap orang, sosok yang arogan dan tak terbatas itu terlintas sekilas. Kenangan-kenangan membanjiri pikiran, dan adegan-adegan dari masa lalu muncul satu demi satu, secara bertahap menjadi sangat jelas. Setelah terdiam cukup lama, senyum getir muncul di wajah Yang Qingshan saat dia bertanya, apakah dia masih ingat apa yang terjadi hari itu?
Semua orang terdiam, seolah takut untuk berbicara. Yang Qingshan melambaikan tangannya, seolah mencoba menghilangkan kekhawatirannya, sebelum menenangkan diri dan berkata kepada Yang Qingsu, meskipun kamu tidak menyelesaikan misi kali ini, membawa kabar baik ini untuk keluarga tetap merupakan prestasi besar. Apakah kamu punya permintaan? Kamu bisa menyampaikannya. Yang Qingsu membungkuk dan berkata, Kepala klan, saya mohon ampunilah kejahatan Yang Xuan. Ini, Yang Qingshan tidak menyangka Yang Qingsu akan mengajukan permintaan seperti itu. Dia bertanya, apakah kau tahu kesalahan apa yang dilakukan Yang Xuan? Yang Qingsu berkata, aku sudah mendengarnya. Yang Qingshan berkata, Yang Xuan mengabaikan aturan keluarga, membunuh Yang Cheng di depan semua orang, dan juga memotong lengan tetua ketujuh. Kejahatan seperti itu sangat keji dan tidak bisa dimaafkan begitu saja. Yang Qingsu berkata, Yang Xuan masih muda, mohon maafkan dia, Patriark. Yang Hanwen tiba-tiba menyela, tidak masuk akal. Tidak masuk akal, Yang Xuan sudah berusia 15 tahun dan akan segera dewasa. Bagaimana bisa kau bilang dia masih muda? Yang Qingsu berkata, tetua ke-8, Yang Xuan kehilangan ayahnya di usia muda, jadi temperamennya mau tidak mau agak ekstrim, tetapi dia baik hati. Tolong beri dia kesempatan untuk berubah. Yang Zhenbei berkata dengan dingin, kebajikan adalah kebajikan, dan kesalahan adalah kesalahan. Bagaimana mungkin kebajikan dan kesalahan tercampur? Anda tidak perlu mengatakan apapun lagi. Yang Qingsu berkata, tapi, Yang Qingshan tiba-tiba memotong perkataannya, saudara ke-6, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Kita semua tahu apa yang harus dilakukan dengan Yang Xuan, jadi kau tidak perlu ikut campur. Sebaiknya kau pulang dan beristirahat dulu. Tapi Yang Xuan, Yang Qingsu ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Yang Zenan tiba-tiba berkata dingin, mengapa kau tidak segera mengundurkan diri? Apakah kau akan melanggar perintah pemimpin klan? Tak berdaya, Yang Qingsu hanya bisa membungkuk dan mundur, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Ketika dia kembali ke rumah dan mendengar tentang masalah Yang Xuan, awalnya dia sangat gembira, tetapi kemudian sangat khawatir. Kabar baiknya adalah Yang Xuan akhirnya bisa mempelajari seni bela diri, dan tingkat keahliannya cukup tinggi. Kabar buruknya adalah Yang Xuan kali ini sangat lancang, melanggar aturan klan secara serius, dan belum diketahui hukuman apa yang akan diterimanya. Apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkan Xiao Xuan, pikir Yang Qingsu dalam hati. Setelah Yang Qingsu pergi, Yang Qingshan melirik para tetua dan berkata, sekarang kita harus membuat dua keputusan. Pertama, hukuman untuk Yang Xuan. Kami harap kalian semua dapat memberikan saran. Kedua, bagaimana menangani berita yang dibawa Qingsu. Saya punya saran mengenai penanganan Yang Xuan, kata tetua Yang Zhendong tiba-tiba. Semua orang menatapnya setelah mendengar ini, dan Yang Qingshan berkata, tetua, silakan bicara. Yang Zhendong berkata, keluarga Sun mengirim orang hari ini, tetapi saya belum sempat memberitahu ketua klan. Yang Qingshan heran mengapa dia tiba-tiba membahas ini, dan dengan santai bertanya, oh, apa yang dikatakan keluarga Sun? Orang-orang dari keluarga Sun datang justru untuk membahas kepemilikan tambang besi di luar kota. Di luar kota Taiping, terdapat tambang besi besar dengan cadangan yang menakjubkan. Sebulan yang lalu, keluarga Sun dan keluarga yang menemukan tambang besi ini secara bersamaan, dan akhirnya keluarga Chen dan keluarga Zhao juga mendapat kabar tersebut dan ingin mendapatkan bagian dari keuntungannya. 4 keluarga besar di kota Taiping terlibat dalam perselisihan sengit mengenai kepemilikan tambang besi ini, yang mengakibatkan beberapa bentrokan berdarah dan kematian lebih dari selusin orang. Yang Qingshan saat ini juga pusing memikirkan masalah ini. Yang Qingshan berkata, masalah ini cukup pelik. Aku ingin tahu apa kata orang-orang dari keluarga Sun. Yang Zhendong berhenti sejenak, dan melihat semua orang menatapnya, dia melanjutkan, keluarga Sun telah mencetuskan sebuah ide, masing-masing dari 4 keluarga akan mengirimkan seorang murid generasi ketiga untuk berkompetisi dalam kontes seni bela diri. Siapapun yang menang akan mendapatkan tambang besi. Yang Qingshan berpikir sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, metode ini cukup adil, dan kita pasti bisa menyetujuinya. Namun, siapa orang yang paling tepat untuk dikirim? Yang Zhendong tersenyum tetapi tetap diam. Yang Qingshan tiba-tiba menyadari sesuatu, matanya berbinar, dan dia berkata, maksudmu? Yang Xuan. Tetua Yang Zhendong tersenyum dan mengangguk, berkata, keluarga Sun adalah yang pertama kali mengusulkan ide ini, mereka pasti yakin akan keberhasilannya, dan menurut informasi yang saya terima, mereka pasti akan mengirim Sun San, murid generasi ketiga dari keluarga Sun. Sun San, bukankah dia dikenal sebagai ahli muda nomor 1 di kota Taiping? Kudengar dia memiliki tingkat kultivasi kekuatan internal tingkat 8, kata Yang Zenan. Yang Zhendong menggelengkan kepalanya dan berkata, kau salah. Menurut informasi yang kuterima baru-baru ini, Sun San sudah naik ke tingkat ke-9 kekuatan batin. Yang Qingshan tiba-tiba menyadari, pantas saja mereka mengajukan permintaan ini sekarang. Jadi, itulah alasannya. Di antara generasi muda di kota Taiping, mereka yang memiliki kultivasi kekuatan batin tingkat 9 tentu saja dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Yang Zhendong mengangguk dan berkata, oleh karena itu, kami mengirim Yang Xuan untuk berperang. Jika Yang Xuan dapat memenangkan pertempuran dan merebut tambang besi ini sekaligus, yang akan membawa keuntungan besar bagi keluarga, kami akan mengizinkannya untuk menebus kesalahannya dan mengampuni kejahatannya. Yang Hanwen berdiri dengan marah dan berkata, apakah nyawa cucuku Yang Cheng akan hilang sia-sia? Apakah lengan saudaraku akan patah sia-sia?
Yang Zhendong meliriknya dan berkata dengan tenang, kepentingan keluarga adalah yang utama. Saat ini, selain Yang Xuan, tidak ada satupun dari 3 generasi murid di keluarga yang saya yang mampu menghadapi Sun San. Jika menurutmu itu tidak cukup, kau bisa menyarankan orang lain. Ini, Yang Hanwen tersedak. Aku setuju dengan rencana ini. Sebuah suara dingin terdengar, itu adalah Yang Hanwu, yang belum berbicara sejak memasuki ruang dewan. Semua orang agak terkejut dan menoleh untuk melihatnya. Ekspresi Yang Hanwu tetap tenang, tidak menunjukkan apapun yang ada di pikirannya. Secara logika, Yang Hanwu seharusnya menjadi orang terakhir yang setuju, tetapi yang mengejutkan, dialah yang pertama kali menyuarakan pendapatnya. Kakak, kata Yang Hanwen dengan cemas. Yang Hanwu menyela perkataannya, Hanwen, tidak perlu berkata apa-apa lagi, mari kita akhiri sampai di sini. Melihat hal ini, Yang Qingshan berkata, saya rasa ide yang diajukan Tetua Agung itu layak. Apakah ada orang lain yang keberatan? Mereka yang awalnya ingin melindungi Yang Xuan tentu saja tidak keberatan, sementara mereka yang awalnya menganjurkan untuk menghukum Yang Xuan melihat bahwa bahkan Yang Hanwu pun setuju, jadi tidak ada gunanya bersikeras sendiri dan mereka semua setuju. Melihat semua orang setuju, Yang Qingshan berkata, karena itu sudah diputuskan. Tetua, Anda bisa mengirim seseorang untuk membalas surat keluarga Sun besok dan menentukan waktu dan tempatnya. Yang Zhendong menjawab. Yang Qingshan melanjutkan, sekarang, mari kita bahas bagaimana menangani informasi tentang orang yang dibawa Kingsu itu. Yang Zhenzi berteriak dengan suara lantang, kita akan menghadapi apapun yang datang menghampiri kita, apalagi yang bisa kita lakukan. Semua orang lainnya tetap diam. Sulit untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah tentang apa yang terjadi hari itu, terutama karena hal itu melibatkan kepala keluarga saat ini, Yang Qingshan, sehingga tidak ada yang berani angkat bicara. Melihat semua orang tetap diam, Yang Qingshan tahu mereka berada dalam posisi sulit, jadi dia menghela napas dan berkata, hanya itu yang bisa kita lakukan. Mari kita tunggu dan lihat saja, apa yang ditakdirkan akan terjadi. Semua orang tetap diam, menundukkan kepala. Di dalam penjara keluarga Yang Xuan duduk diam di atas ranjang yang dingin. Disebut sebagai tempat tidur, tetapi sebenarnya hanya 2 papan kayu tua dan lapuk yang diletakkan di atas 2 pondasi lumpur. Suasana di sekitarnya remang-remang dan sunyi, dipenuhi bau apak yang menyengat. Cahaya redup menerobos lubang seukuran kepalan tangan di atas gerbang besi yang berat, sedikit menerangi sepetak kecil tanah seukuran telapak tangan. Ini adalah penjara keluarga yang dalamnya 5 sang. Yang Xuan telah dipenjara di sini selama 7 hari. Selama 7 hari terakhir, Yang Xuan hanya bangun untuk makan sedikit makanan yang diselipkan melalui lubang kecil di bawah pintu, dan tidak menyentuh apapun selain itu. Setelah 7 hari berlatih dan memulihkan diri, pusaran ki di dantiannya akhirnya muncul kembali dan berangsur-angsur stabil. Pada hari itu, ia bertarung melebihi kemampuannya, menghabiskan seluruh energi spiritual di dantiannya. Hal ini menyebabkan pusaran energi di dantiannya menghilang satu demi satu, hingga akhirnya seluruh dantiannya menjadi kosong, tanpa energi spiritual sama sekali. Hal ini dulunya membuatnya sangat gugup, tetapi setelah beberapa hari berlatih, dia akhirnya merasa lega. Energi spiritual di dantiannya memang sedang dikonsumsi secara berlebihan, dan konsumsi instan jauh melebihi tingkat penyerapan, itulah sebabnya pusaran di tubuhnya menghilang. Pengalaman ini mengajarkan kepadanya pelajaran berharga, menunjukkan bahwa bahkan energi spiritual yang tampaknya tak terbatas pun pada akhirnya dapat habis. Perasaan hampa yang muncul akibat terkurasnya energi spiritual membuatnya merasa sangat tidak nyaman hingga hampir muntah darah. Sebenarnya, Yang Xuan tidak bisa disalahkan untuk ini. Dia menggunakan teknik tebasan bulan emas dan teknik api secara bersamaan hari itu. Kedua teknik ini sangat kuat dan memiliki potensi tak terbatas, tetapi juga mengonsumsi energi spiritual dalam jumlah besar. Dia tidak hanya menggunakan kedua teknik ini secara bersamaan, tetapi juga melepaskan kekuatan keduanya melebihi batas kemampuannya. Jika laju pengisian kembali energi spiritual tidak dapat diimbangi, energi spiritual dalam tubuh secara alami akan habis sepenuhnya. Namun, setelah 7 hari berlatih tanpa henti dan menyerap energi spiritual eksternal, energi spiritual dalam tubuhnya akhirnya kembali ke tingkat semula, dan kelima siklon itu muncul kembali. Melalui pertempuran ini, dia tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang penggunaan energi spiritual dan 2 teknik Taois yang dia ciptakan, tetapi juga inti dari kemauannya yang terletak di tengah dantiannya mendapat manfaat besar, menjadi lebih besar dari sebelumnya. Pada akhirnya, dia selalu meraba-raba jalannya sendiri di jalur kultivasi Qi. Dia tidak memiliki teknik kultivasi yang bisa dijadikan acuan, dan tidak ada guru yang mengajarinya. Jangan lupa, dia adalah satu-satunya kultivator di dunia ini. Yang Xuan tidak mengkhawatirkan situasinya. Pertama, dia tidak berpikir telah melakukan kesalahan apapun. Kedua, dia memang tidak memiliki perasaan baik terhadap keluarga ini. Jika keluarga itu bertindak tidak adil, dia bisa saja memberontak dan menjalani hidup tanpa beban. Namun, satu-satunya kekhawatiran baginya adalah ibunya. Ia bertanya-tanya bagaimana keadaan ibunya selama 7 hari terakhir. Ibunya pasti mengkhawatirkannya, tetapi ia berharap tidak ada yang akan mempersulit keadaan ibunya. Secercah rasa dingin terlintas di wajah Yang Xuan. Kali ini, dia membunuh seseorang dalam amarah yang meluap, bahkan sampai memperlihatkan kekuatannya di depan semua tetua dan memutus lengan Yang Hanwu. Ini bukanlah tindakan impulsif, melainkan keputusan yang dibuat setelah pertimbangan matang.
Dia tidak memiliki rasa sayang terhadap keluarga Yang, jadi begitu dia mencapai tingkat kekuatan tertentu, dia pasti akan meninggalkan keluarga Yang. Namun, dunia ini berbahaya, dan dia tidak mungkin membawa ibunya bersamanya. Karena itu, dia harus mempersiapkan jalan keluar untuk ibunya terlebih dahulu. Saya percaya bahwa setelah pengalaman ini, bahkan jika dia meninggalkan keluarga Yang di masa depan, selama dia hidup, tidak akan ada yang mempersulit ibu saya. Kekuatan, kekuatan. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada kekuatan. Tatapan mata Yang Xuan sangat tegas, hanya mereka yang memiliki kekuatan tak tertandingi yang mampu menanamkan rasa takut pada semua orang. Dia tidak membutuhkan rasa hormat atau terima kasih dari siapapun. Dia hanya membutuhkan rasa takut orang, hanya memikirkan dirinya saja seharusnya sudah membuat mereka merinding. Itu sudah cukup. Ini adalah ide Yang Xuan. Sederhana, kasar, namun langsung efektif. Dengan kerinduan akan kekuatan yang lebih besar, dia memfokuskan pikirannya pada kekosongan dantiannya dan memulai babak kultivasi baru. Bab 27. Di dalam dantian Yang Xuan, Xuan Zhou sangat luas dan tak terbatas, dipenuhi dengan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, seperti bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, berkelap-kelip terang. Di tengah dantian, 5 pusaran raksasa berputar perlahan, tampak sangat misterius. Di tengah kelima siklon itu, sebuah inti kesadaran kecil berwarna perak berdiri dengan tenang, memancarkan aura misterius. Semuanya begitu sempurna. Yang Xuan memfokuskan pikirannya ke dalam pusaran, menyebabkan pusaran itu mulai berputar. Saat kecepatan putaran meningkat, sejumlah besar energi spiritual mulai mengalir ke tubuh Yang Xuan. Energi spiritual ini tampaknya ada di mana-mana, tak terlihat oleh mata telanjang, namun energi ini benar-benar ada. Tiba-tiba, Yang Xuan merasakan dengan tajam bahwa energi spiritual yang memasuki tubuhnya kali ini terasa agak berbeda. Yang Xuan memeriksanya dengan saksama dan menemukan bahwa energi spiritual yang memasuki tubuhnya kali ini tampak cukup pekat. Setiap partikel energi spiritual terasa seberat batu besar. Tentu saja, ini hanyalah perasaan subjektif, dan bukan berarti energi spiritual ini benar-benar seberat batu besar. Ketika Yang Xuan memusatkan perhatiannya pada energi spiritual yang pekat, dia merasakan energi spiritual itu bergembira. Apa ini? Tanya Yang Xuan, agak bingung. Tiba-tiba, ia mencium aroma tanah, dan di hadapan matanya terbentang hamparan pegunungan dan sungai yang tak berujung, naik dan turun, membentangkan tubuhnya yang megah. Kemudian, pemandangan tiba-tiba berubah, seolah-olah raksasa kolosal sedang berbalik, dan dalam sekejap, pegunungan dan sungai yang bergelombang semuanya runtuh dan terbelah. Bumi terbelah menjadi retakan tanpa dasar, dan puncak-puncak menjulang yang tak terhitung jumlahnya runtuh dalam sekejap, mengirimkan bongkahan batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dengan suara gemuruh yang dahsyat, menghantam tanah dengan keras dan menciptakan kawah yang dalam. Gambar itu melintas dalam sekejap, tetapi Yang Xuan sangat gembira. Pada saat itu, dia menyadari bahwa energi spiritual yang pekat ini adalah jenis energi spiritual ketiga yang pernah dilihatnya setelah energi spiritual logam dan api yang dimilikinya, energi spiritual bumi. Dia merasakannya, roh bumi yang kental, penuh dengan kegembiraan, menerjang ke arahnya dari segala arah, melompat dan berlutut di sekelilingnya. Dalam sekejap, pusaran energi di dalam tubuhnya mulai berputar liar dengan kecepatan luar biasa. Pada saat yang sama, energi spiritual di dalam tubuhnya juga mulai secara bertahap menjadi lebih kental. Cahaya kuning yang sangat besar memancar dari dantiannya. Cahaya ini tidak setajam dan sekuat energi spiritual logam, juga tidak seintens dan menghancurkan seperti energi spiritual api. Cahaya itu padat dan berat, membawa kekuatan yang sangat mendalam dan agung. Jika energi elemen logam adalah kavaleri ringan suatu pasukan, tajam dan tak terkalahkan, maka energi elemen bumi adalah kavaleri berat, kokoh dan kuat. Ketika cahaya kuning memancar dari dantiannya, Yang Xuan seolah mendengar raungan dahsyat yang mengguncang bumi. Dalam sekejap, seolah-olah dia telah menunggu selama miliaran tahun, energi elemen bumi yang tak terbatas mulai mengalir ke tubuh Yang Xuan dengan kecepatan luar biasa. Pada saat yang sama, cahaya keemasan dan cahaya merah juga bersinar di dalam dantian, melengkapi cahaya kuning seolah-olah teman lama sedang saling menyapa. Hanya dalam waktu singkat, kecepatan rotasi siklon telah mencapai tingkat yang mengerikan, membentuk pusaran besar yang menyerap energi unsur bumi yang tak terbatas. Dalam kegelapan, Yang Xuan memancarkan cahaya kuning samar, menyelimuti seluruh tubuhnya. Aliran energi spiritual meningkat, dan 5 pusaran di dalam dantian telah berubah menjadi 5 gugusan energi, yang berputar cepat mengelilingi inti pikiran. Dalam waktu singkat, seluruh dantian Yang Xuan mulai bergetar hebat. Saat kelima gugusan energi mulai berputar cepat mengelilingi inti pikiran, cahaya keemasan yang sebelumnya bebas berkeliaran di kehampaan mulai mengalami perubahan yang mengejutkan. Mereka mulai perlahan berubah menjadi kilatan petir keemasan. Yang Xuan tahu bahwa kemunculan petir emas itu hanya berarti satu hal, dia akan naik ke level berikutnya. Sejumlah besar energi spiritual mengalir masuk, dan pusaran itu berputar semakin cepat. Akhirnya, dengan dentuman keras pertama, kelima pusaran besar itu menyatu menjadi satu. Kilatan petir keemasan, seperti naga emas raksasa, berputar dan menari di dalam kehampaan dantian. Boom! Sambaran petir pertama akhirnya kehilangan kesabarannya, dan dengan amarah serta kekuatan yang tak terbatas, ia menghantam siklon raksasa itu.
Bum 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 bum. Seolah memberikan perintah pertama, kilat emas yang tak terhitung jumlahnya mengikuti di belakangnya, membawa kekuatan yang mengguncang bumi, dan mulai membombardir siklon yang terletak di tengah dantian secara terus-menerus. Kesadaran Yang Xuan telah memasuki pusaran, dan bersama dengan pusaran itu, ia menahan petir emas. Kilat keemasan terus menyambar, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Akhirnya, momen terakhir pun tiba. Saat siklon raksasa itu berhenti berputar, kilat-kilat di kehampaan menyatu menjadi satu, dan setelah beberapa saat, mereka akhirnya membentuk 6 naga raksasa yang mengamuk dan memancarkan kekuatan tak terbatas. Bum 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 bum. Naga yang mengamuk itu menerkam berulang kali, dan Yang Xuan merasa dirinya terkoyak, lalu disatukan kembali, lalu terkoyak lagi, lalu disatukan kembali lagi. Gelombang rasa sakit yang hebat menyerang saraf Yang Xuan, menyebabkannya gemetar tak terkendali. Aku tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. 6 naga ganas yang tanpa henti membombardir pusaran itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi jaring raksasa tak terbatas yang menyelimuti Yang Xuan dan pusaran besar tersebut. Akhirnya selesai juga, Yang Xuan menghela napas lega. Kekuatan tak terbatas muncul dari pusaran itu, menyejahterakan tekadnya. Dalam waktu singkat, tekad Yang Xuan mulai tumbuh dengan pesat. Perasaan nyaman karena tekadnya dipupuk tak terlukiskan, dan Yang Xuan hampir mengerang karena kenyamanan itu. Akhirnya, dengan raungan yang dahsyat, siklon besar itu meledak, dan jaring emas berubah kembali menjadi bintang-bintang emas yang tak terhitung jumlahnya, memenuhi kehampaan. Di tengah dantian, 6 siklon baru tersusun dalam pola bunga plum dan berputar perlahan. Inti niat yang terletak di tengah dantian juga menjadi sebesar telur merpati, dan lebih padat dari sebelumnya. Akhirnya kita berhasil. Merasakan energi spiritual yang maha hadir mengalir ke dalam tubuhnya dengan kecepatan yang jauh melebihi sebelumnya, Yang Xuan dipenuhi kegembiraan. Setelah kemajuan terakhirnya, Yang Xuan akhirnya mengambil langkah lain di jalur kultivasinya yang unik, memasuki tingkat ke-6 pemurnian Qi. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan cahaya kuning samar langsung terbentuk di tangan Yang Xuan. Yang Xuan merasa seolah-olah tinjunya telah berubah menjadi 2 batu besar dan sangat keras, dengan berat lebih dari 10.000 pon dan memiliki kekuatan tak terbatas. Yang Xuan bergerak cepat, melompat ke udara, tinjunya yang bersinar dengan cahaya kuning samar menghantam tanah. Boom! Dengan suara dentuman keras, tanah keras yang semula dilapisi batu biru besar hancur menjadi 2 lubang dalam oleh Yang Xuan. Ini adalah hasil dari kendali yang disengaja oleh Yang Xuan. Melihat kedua kawah besar itu, wajah Yang Xuan dipenuhi kegembiraan yang luar biasa. Kekuatan kedua pukulan itu jauh melebihi ekspektasinya. Tiba-tiba, hati Yang Xuan bergetar. Dia perlahan-lahan menghilangkan kekuatan elemen bumi di tangannya dan merasakan energi elemen bumi yang masih sangat padat di sekitarnya, memfokuskan pandangannya pada 2 lubang besar di tanah. Sesaat kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Lubang besar itu mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat jelas, dan bahkan batu biru keras yang digunakan untuk melapisi tanah mulai tumbuh seolah-olah itu adalah tanaman. Energi spiritual terus mengalir masuk, dan dalam waktu singkat, kedua lubang besar itu menghilang, digantikan oleh tanah datar seperti sebelumnya. Selesai. Yang Xuan sangat gembira, tetapi belum saatnya untuk berbahagia, karena masih ada sebuah gagasan di benaknya yang belum terkonfirmasi. Pikirannya mengeluarkan perintah baru. Engah. Tiba-tiba, sebuah tombak batu, kira-kira setebal lengan manusia dan sepanjang setengah zang, melesat keluar secara diagonal dari tanah dengan kecepatan kilat, membawa serta hembusan angin yang tajam dan memancarkan kekuatan yang tak terbatas. Namun, itu belum semuanya. Sesaat kemudian, seperti tunas bambu setelah hujan musim semi, satu demi satu, duri-duri batu muncul begitu saja di tanah dengan suara mendesis yang keras. Dalam sekejap, seluruh lantai penjara bawah tanah tertutup sepenuhnya oleh duri-duri batu yang muncul secara misterius ini. Berhasil, senyum muncul di wajah Yang Xuan. Bab 28. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xuan berlatih tanpa henti. Ruang bawah tanah yang gelap dan tanpa sinar matahari ini benar-benar menjadi tempat suci yang langka untuk berlatih baginya. Selain itu, sambil berkultivasi, ia juga terus-menerus mempraktikkan 2 teknik Taois baru yang ia ciptakan setelah teknik tebasan bulan emas dan teknik api, teknik duri bumi dan tinju roh bumi. Earth Speakers didasarkan pada energi spiritual elemen bumi, yang secara instan membentuk duri batu yang menonjol di tanah. Sementara itu, Earth Spirit Fist menggunakan energi spiritual elemen bumi untuk membungkus tubuh dan anggota badan, memanfaatkan kekuatan bumi untuk memperkuat diri, dan merupakan teknik Taois yang digunakan untuk pertarungan jarak dekat. Setiap kali dia bercocok tanam, beberapa duri tanah akan muncul di ruang bawah tanah, beberapa gundukan tanah akan muncul, atau beberapa batu besar akan muncul entah dari mana, membuat tanah bergetar. Para penjaga di lapangan hidup dalam ketakutan dan kecemasan yang terus-menerus. Mereka tidak tahu kekuatan macam apa yang dapat terus-menerus menghasilkan suara sebesar itu. Mereka melaporkan situasi tersebut kepada pihak berwenang. Setelah berdiskusi dengan beberapa tetua, Yang Qingshan menyimpulkan bahwa Yang Xuan hanya sedang berlatih keterampilannya atau melampiaskan amarahnya di ruang bawah tanah dan tidak perlu memperhatikannya. Mereka hanya menambah jumlah orang yang dikirim. Kemudian, orang-orang ini secara bertahap terbiasa tertidur dengan suara keras, dan jika mereka tidak mendengarnya selama sehari, mereka akan merasa tidak nyaman. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, Yang Xuan telah berada di ruang bawah tanah ini selama sebulan.
Pada saat ini, 6 pusaran energi di dalam tubuhnya telah lama stabil, dan setiap gerakan yang dilakukannya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Teknik-teknik Taois berbasis bumi yang baru ia kembangkan, yang diasah melalui latihannya yang tak terkendali, telah lama menjadi bagian dari dirinya, dan ia menggunakannya dengan keterampilan yang tak tertandingi. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa penjara bawah tanah itu tidak lagi mampu menahan Yang Xuan, dia bisa pergi kapan saja jika dia mau. Bulan ini, ia meraih kemajuan luar biasa. Tidak hanya luka-lukanya sembuh total, tetapi pusaran Qi ke-6 muncul di tubuhnya, memungkinkannya memasuki tingkat ke-6 pemurnian Qi. Ia juga menciptakan 2 teknik Dao baru. Terlebih lagi, dan yang lebih penting, inti kesadarannya yang terletak di tengah dantiannya telah membesar hingga sebesar telur. Meskipun dia tidak tahu untuk apa inti pikirannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa inti pikirannya yang muncul di tengah dantiannya pasti sangat penting, bahkan lebih penting daripada pusaran energi yang memberinya kekuatan tak terbatas. Hari itu, Yang Xuan duduk tenang di atas ranjang kayu sederhana, merenungkan semua ini. Tiba-tiba, pintu besi berat itu berderi terbuka, dan cahaya terang menyinari masuk, membuat Yang Xuan menyipitkan mata. 2 tetua yang masuk adalah tetua pertama Yang Zhendong dan tetua kedua Yang Zenan. Yang Zhendong menatap Yang Xuan, yang duduk tenang di atas tempat tidur, dengan ekspresi tenang dan bahkan senyum aneh. Yang Zenan membawa lampu minyak, wajahnya tampak serius. Lampu minyak ini dibuat secara khusus, menggunakan minyak dari hewan liar, sehingga dapat menyala dalam waktu lama dan sangat terang. Pada saat itu, lampu-lampu terang menerangi sel kecil itu hingga ke setiap detailnya, dan untuk sesaat, bahkan bau apak yang telah menumpuk selama bertahun-tahun pun tampak berkurang. Yang Xuan tetap acuh tak acuh, matanya tenang, seolah-olah dia bahkan tidak melihat kedua orang itu. Dia tidak berbicara, juga tidak berdiri untuk menyapa mereka, dia bahkan sedikit memejamkan matanya, seolah-olah menganggap lampu minyak itu terlalu terang. Secercah kemarahan melintas di wajah Yang Zenan, tetapi dia sepertinya teringat sesuatu dan menekan perasaan itu, hanya mengeluarkan dengusan berat. Sebaliknya, Yang Zhendong tidak menunjukkan ketidaksabaran sedikit pun di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, "Yang Xuan, apakah kau sudah terbiasa dengan bulan lalu?" Yang Xuan tidak menjawab, bahkan dia tidak membuka matanya. Yang Zenan dengan marah berkata, "Tetua Agung sedang berbicara kepadamu, sikap macam apa ini?" Yang Xuan tetap diam, wajah Yang Zenan memucat karena marah. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Yang Zhendong mengangkat tangannya untuk menghentikannya. "Yang Xuan, kau telah melanggar aturan klan dengan membunuh Yang Cheng di depan umum, yang merupakan pelanggaran serius terhadap aturan klan." Yang Zhendong berkata, "Menurut aturan yang diwariskan dari leluhur kita, kemampuan bela diri Anda akan dicabut dan kemudian Anda akan dihukum. Apakah ada keahlianku yang berasal dari keluarga Yang?" Yang Xuan mencibir, "Keluarga yang tidak pernah memberi saya apapun, namun sekarang mereka ingin mengambil apa yang menjadi hak saya. Sungguh hukuman yang adil." Yang Zhendong terdiam sejenak dan tidak bisa berkata apa-apa. Ya, kemampuan bela diri Yang Xuan benar-benar berbeda dari keluarga Yang. Siapapun yang tidak buta tahu bahwa kemampuan bela diri Yang Xuan tidak mungkin berasal dari keluarga Yang. Terlebih lagi, dari masa kecil hingga dewasa, apakah keluarga tersebut pernah menunjukkan perhatian sedikit pun kepada Yang Xuan? Bahkan setelah kematian ayahnya, ketika satu-satunya rumahnya disita, keluarga tersebut tetap acuh tak acuh dan menutup mata. Yang Zenan terdiam sejenak, tak mampu menjawab. Ia menjadi marah dan berteriak, "Nama keluarga ayahmu adalah Yang, begitu pula nama keluargamu. Kau lahir sebagai anggota keluarga Yang, dan kau akan mati sebagai anggota keluarga Yang. Semua hartamu tentu saja milik keluarga Yang. Mengapa kau tidak segera mengungkapkan metode kultivasimu dan mempersembahkannya kepada keluarga untuk mendapatkan pengampunan mereka? Apakah kau benar-benar ingin begitu keras kepala dan menempuh jalan gelap ini?" Setelah mendengar itu, Yang Zhendong ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Dalam hati ia berpikir bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. "Hahaha, dasar orang bodoh yang keras kepala." Yang Xuan sangat marah hingga ia tertawa, dan suara tawanya mengguncang seluruh sel penjara. "Kakak kedua, kau keluar duluan." Yang Zhendong tiba-tiba berdiri di depan Yang Zenan dan berkata, "Kakak, aku. Kau keluar duluan," kata Yang Zhendong lagi, suaranya sangat serius, bahkan mengandung sedikit nada memerintah. Baik, meskipun Yang Zenan enggan, dia tidak berani membantah perintah kakak laki-lakinya dan berbalik untuk pergi. "Yang Xuan, atas nama tetua kedua, saya meminta maaf kepada Anda," kata Yang Zhendong. Tetua Agung yang terhormat sedang meminta maaf atas nama seseorang. Jika orang luar mendengar ini, pasti akan menimbulkan kehebohan besar. Di keluarga Yang, para tetua memegang posisi bergengsi dan berpengaruh, hanya berada di bawah pemimpin klan. Kapan mereka pernah meminta maaf kepada murid-murid keluarga? Apalagi orang yang mengucapkan kata-kata itu adalah tetua pertama, yang statusnya hanya berada di bawah pemimpin klan, Yang Qingshan. Bahkan jika dia berbicara, tidak akan ada yang mempercayainya. Namun, Yang Xuan tetap tidak terpengaruh, hanya menatap Yang Zhendong dan menunggu dia berbicara. Melihat Yang Xuan tetap tenang dan terkendali, Yang Zhendong menghela napas dalam hati sebelum melanjutkan, "Yang Xuan, aku datang ke sini terutama untuk mengumumkan keputusan keluarga. Selain itu, ada hal lain yang ingin kubicarakan denganmu." Yang Zhendong berbicara dengan nada lembut, dengan sedikit nuansa negosiasi, seolah-olah dia sedang berbicara dengan seseorang yang setara statusnya.
Namun Yang Xuan tahu betul bahwa semua ini hanyalah soal kekuatan. Jika dia masih orang yang tidak berguna dan tidak bisa berlatih bela diri, mengapa Yang Zhendong berbicara kepadanya seperti ini hari ini? Kekuatan, pada akhirnya, semuanya tetap bermuara pada kekuatan. Yang Xuan berkata, "Tetua, silakan bicara." Yang Xuan sangat menghormati sesepuh itu. Meskipun sesepuh itu tidak memberikan perlakuan khusus kepada Yang Xuan, ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk menghidupkan kembali keluarga. Ia tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak. Ia benar-benar memberikan segalanya hingga akhir hayatnya. Yang Zhendong berkata, "Yang Xuan, aku tak akan bertele-tele. Aku ingin tahu, dari mana asal teknik bela diri yang kau gunakan pada hari duel itu?" Yang Xuan menjawab dengan dingin, "Apakah kau ingin aku menyerahkan teknik kultivasi ini kepada keluargaku?" Yang Zhendong mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya, "Meskipun keluarga berharap untuk mendapatkan teknik kultivasi Anda, ini bukanlah perintah, melainkan permintaan. Jika Anda bersedia menyerahkan seni bela diri ini, perpustakaan keluarga dan perbendaharaan keluarga akan sepenuhnya terbuka untuk Anda, dan Anda dapat mengambil apapun yang Anda inginkan." Ekspresi Yang Xuan tetap tenang, tanpa sedikitpun emosi di matanya. "Pertama, aku tidak akan menyerahkan seni bela diri ini. Kedua, bahkan jika aku memberitahu kalian, tak seorang pun dari kalian akan mampu menguasainya. Karena itu, tidak perlu membahas masalah ini lagi." Yang Zhendong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Masalah ini tidak mendesak. Pikirkan dulu, tidak perlu terburu-buru menjawab. Sekarang aku akan memberitahumu keputusan keluarga." Yang Xuan tersenyum tipis dan memberi isyarat mendengarkan dengan saksama. Mengenai teknik bela dirinya, hanya Yang Xuan yang tahu dalam hatinya bahwa itu bukanlah teknik bela diri sama sekali, melainkan metode kultivasi yang sepenuhnya baru. Dia tidak akan pernah mengungkapkannya, bahkan dengan imbalan terbaik sekalipun. Yang Zhendong melanjutkan, "Awalnya, pelanggaranmu terhadap aturan klan kali ini sangat keterlaluan. Menurut aturan klan, hukuman paling ringan adalah pencabutan kemampuan bela dirimu dan pengusiran dari klan. Namun, setelah berdiskusi di antara pemimpin klan dan para tetua, kamu diberi kesempatan untuk menebus kesalahanmu." Oh, Yang Xuan menjadi tertarik. Terdapat tambang besi di luar kota Taiping, dan setelah eksplorasi, cadangannya sangat mencengangkan. Namun, keluarga Sun juga menemukan tambang besi ini pada waktu yang bersamaan, dan bahkan keluarga Chen dan Zhao mengetahuinya dan menginginkan bagian. Akibatnya, beberapa konflik dan pertumpahan darah terjadi, mengakibatkan lebih dari selusin kematian. Oleh karena itu, setelah berdiskusi, keempat keluarga besar memutuskan bahwa masing-masing keluarga akan mengirimkan satu murid generasi ketiga ke kompetisi bela diri publik dalam 3 bulan untuk menentukan kepemilikan tambang besi tersebut. "Jadi, kau ingin aku mewakili keluarga Yang dan merebut tambang besi ini?" Yang Xuan menatap Yang Zhendong dengan senyum tipis. Yang Zhendong tersipu dan berkata, "Iya. Dengan tingkat kultivasi yang kau tunjukkan hari itu, kau bisa dengan mudah mengalahkan murid generasi ketiga dari keluarga lain. Jadi, selama kau bergerak, tambang besi ini akan menjadi milik keluarga Yangku." Bab 29. Saat Yang Xuan melangkah keluar dari penjara bawah tanah, dia merasa seolah-olah telah melihat cahaya siang hari lagi. Meskipun pemenjaraan ini bukanlah hal buruk baginya, melainkan justru membawa banyak manfaat, tidak seorang pun akan merasa nyaman tinggal di penjara bawah tanah yang gelap dan tanpa sinar matahari seperti itu. Pada akhirnya, Yang Xuan menyetujui usulan Yang Zhendong, yang tidak akan membahayakan dirinya. Ketika Yang Xuan melangkah keluar dari gerbang penjara, hal pertama yang dilihatnya adalah ibunya, yang dengan penuh harap menunggunya. Ibunya tampak sangat pucat, seolah-olah dia sangat mengkhawatirkannya selama ini. Hidung Yang Xuan terasa geli karena emosi, dan dia segera melangkah maju untuk mendukung ibunya, sambil berkata, "Ibu, putramu durhaka dan telah membuatmu khawatir." Mata Nyonya Qian berlinang air mata, tetapi ekspresinya menunjukkan kegembiraan. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, aku hanya senang kau baik-baik saja." "Ibu baik-baik saja." Setelah menghela napas sejenak, Yang Xuan memperhatikan paman keenamnya berdiri di sampingnya sambil tersenyum, dan dengan cepat memanggil, "Paman keenam." Yang Qingsu mengangguk sambil tersenyum, raut wajahnya menunjukkan kepuasan. Dia sangat gembira melihat Yang Xuan telah berhasil. Yang Zhendong kemudian melangkah maju, "Yang Xuan, urusan 1 bulan ke depan ada di tanganmu. Selama bulan ini, perpustakaan keluarga akan terbuka untukmu kapan saja." Setelah mengatakan itu, dia mengedipkan mata kepada Yang Zenan yang tampak tidak senang, lalu keduanya pergi. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xuan tidak melangkah keluar dari halaman. Sebaliknya, ia mencurahkan dirinya untuk menemani ibunya. Ia bahkan mengesampingkan latihan hariannya dan menghabiskan hari-harinya berbicara dan melakukan berbagai hal bersama ibunya. Tahun sudah hampir berakhir, dan salju putih tebal menutupi tanah. Menginjaknya menghasilkan suara gemerisik, yang cukup menyenangkan untuk didengar. Cuaca semakin dingin. Melihat bahwa ibunya tidak pernah memiliki pakaian musim dingin yang layak, Yang Xuan memutuskan untuk menemaninya membeli mantel bulu yang bagus. Mantel bulu berkualitas tinggi tidak pernah murah. Di masa lalu, Yang Xuan dan ibunya tidak akan pernah mampu membelinya. Namun, Yang Qingshan membayar kembali semua gaji yang terutang kepada Yang Xuan dan ibunya oleh murid-muridnya selama bertahun-tahun, dan juga memberi Yang Xuan tambahan 1000 tael emas, membuat Yang Xuan kaya raya dalam semalam. Namun, maksud di balik hal ini sudah jelas. Yang Xuan tentu tidak akan menolak, uang ini awalnya milik dia dan ibunya, jadi mengapa tidak mengambilnya?
Adapun 1000 tile emas, dia akan menganggapnya sebagai kompensasi atas kerja keras ibunya selama bertahun-tahun. Yang Xuan tidak membawa banyak orang bersamanya, hanya Wang Wu, dan kemudian dia pergi bersama ibunya. Kota Taiping bukanlah kota yang sangat makmur, tetapi terletak di sudut barat laut kerajaan Yan dan memiliki ukuran yang cukup besar. Menjelang akhir tahun, jalan-jalan dan gang-gang dihiasi dengan lampion dan dekorasi warna-warni, dan suara para pedagang yang menjajakan barang dagangan mereka memenuhi udara, menciptakan suasana yang meriah. Kue beras berkualitas tinggi. Ayo lihat, Anda bisa mencicipinya secara gratis. Buah hauton yang dikandikan, atau uang Anda kembali. Lihatlah, ini adalah arang berkualitas tinggi, barang penting untuk pemanasan di musim dingin. Yang Xuan kehilangan ayahnya di usia muda, dan ia serta ibunya jatuh ke status sosial rendah, menjadi pelayan yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka tidak punya uang lebih dan karena itu jarang memiliki kesempatan untuk berjalan-jalan di jalanan. Jadi, pemandangan yang ramai ini cukup baru bagi mereka. Ibu dan anak itu berjalan-jalan, berhenti di sana-sini, melirik kios ini lalu kios itu, menikmati suasana yang meriah. Untuk sesaat, mereka berdua tampak gembira, dan sang ibu bahkan menunjukkan senyum yang jarang terlihat, dengan kerutan di wajahnya yang tampak berkurang. Setelah berjalan-jalan, akhirnya kami sampai di toko pakaian Huangji, toko pakaian jadi terbesar di kota Taiping. Begitu memasuki toko, orang akan langsung terpukau oleh luasnya ruangan, di mana pakaian yang tak terhitung jumlahnya digantung rapi, berbagai macam gaya yang memukau, dan beragam pilihan barang. Begitu rombongan itu memasuki toko, seorang pelayan menyambut mereka dengan senyuman lebar. Tuan-tuan, selamat tahun baru. Pakaian jadi jenis apa yang ingin Anda beli? Wang Wu melangkah maju dan berkata, Tuan muda ingin membeli mantel bulu yang bagus untuk nyonya. Asisten toko itu membungkuk dan berkata, mantel bulu semuanya ada di lantai 2 toko kami. Silakan ikuti saya. Saat pelayan naik ke lantai 2, Wang Wu mendecakkan lidah karena takjub. Lantai 2 masih sangat luas, dengan rak-rak pakaian di mana-mana, dipenuhi dengan berbagai macam mantel bulu. Toko ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai toko nomor 1 di kota Taiping. Yang Xuan dan ibunya juga kewalahan dengan banyaknya pilihan dan tidak tahu harus memilih yang mana. Asisten toko, yang mengamati situasi, dengan cepat berkata, Tuan, kami baru saja menerima mantel bulu yang sangat sesuai dengan kepribadian Anda, tetapi harganya agak tinggi. Yang Xuan berkata, oh, biar kulihat dulu. Wajah pelayan itu berseri-seri gembira, dan dia dengan cepat berkata, silakan ikut saya. Setelah berbelok di beberapa tikungan, rombongan itu tiba di suatu tempat. Hanya ada 5 mantel bulu, masing-masing terbuat dari kayu nanmu berkualitas tinggi, yang menunjukkan betapa berharganya mantel-mantel tersebut. Asisten toko berdiri di depan mantel bulu hitam pekat dan berkata, ini adalah mantel bulu baru yang baru saja tiba di toko kami. Mantel ini terbuat dari bulu rubah hitam Tianshan yang paling lembut dan hangat. Mengenakannya tidak hanya akan membuat Anda tetap hangat, tetapi juga akan meningkatkan sirkulasi darah dan kesehatan, sehingga Anda tidak mudah sakit. Yang Xuan memeriksa mantel bulu itu dan merasa cukup puas, Ibu, cobalah. Jika ukurannya pas, belilah. Nyonya Qian cukup puas dengan mantel bulu itu dan mengangguk. Yang Xuan memberi isyarat kepada asisten toko untuk mengambil mantel itu, lalu mengambilnya dan membantu ibunya memakainya. Setelah mengenakan mantel bulu hitam ini, seluruh penampilan Qian berubah seketika, membuatnya tampak sangat anggun dan mewah, serta lebih muda. Nyonya Qian juga merasa bahwa setelah mengenakannya, ia merasa seolah-olah diselimuti kehangatan, yang sangat nyaman. Yang Xuan mengangguk puas, ini dia. Berapa harganya? Melihat bahwa ia berhasil melakukan penjualan, pemilik toko tersenyum lebar dan menjawab, mantel bulu rubah hitam Tianqi ini awalnya berharga 120 tile emas, tetapi karena akhir tahun sudah dekat, toko kami sedang mengadakan promosi dan akan memberi Anda diskon 10%, jadi harganya hanya 108 tile emas. Hah, mahal sekali. Nyonya Qian terkejut dan segera melepas mantel bulunya lalu menyerahkannya kepada asisten toko. Penting untuk dipahami bahwa 1 tile emas setara dengan 100 tile perak, dan pendapatan tahunan rata-rata sebuah keluarga hanya 100 tile perak. Mantel bulu ini akan menghabiskan pendapatan rata-rata sebuah keluarga selama 10 tahun, yang sama sekali tidak terbayangkan di masa lalu. Penjaga toko berkata, Nyonya, mungkin Anda tidak tahu, tetapi rubah hitam Tianshan sangat langka, dan secara alami licik, bergerak secepat kilat, sehingga sangat sulit untuk ditangkap. Itulah mengapa mantel bulu rubah hitam Tianqi ini harganya sangat mahal. Nyonya Qian memandang mantel bulu rubah hitam itu dengan enggan, Xuaner, ini terlalu mahal. Mari kita beli yang lebih murah. Yang Xuan sama sekali tidak peduli dengan uangnya. Sekalipun hanya 1008 tile, atau bahkan 1008 atau 10.008 tile, dia akan membelikannya untuk ibunya asalkan ibunya bahagia. Yang Xuan tersenyum pada ibunya dan hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah suara melengking tiba-tiba terdengar. Kapan toko pakaian kulit nomor 1 di kota Taiping mulai menerima orang udik seperti ini? Saat suara itu mendekat, seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun berjalan menghampiri, ditemani oleh seorang wanita yang berpakaian mencolok dan menggoda dengan mata yang licik. Di belakang pemuda itu terdapat 4 pria bertubuh kekar, jelas sekali mereka adalah pengawal atau personel sejenis. Pemuda itu berjalan mendekat, wajahnya penuh kesombongan, kepala tegak, seolah tak ingin melirik Yang Xuan dan yang lainnya.
Wanita yang menggoda itu mengikuti dari dekat, mencibir, benar. Orang miskin seperti dia mampu membeli mantel bulu rubah hitam ini. Aku yakin dia hanya di sini untuk menyentuhnya dan mencobanya. Kemudian pemuda itu berkata kepada pemilik toko, saya ingin mantel bulu rubah hitam ini. Bungkuskan untuk saya. Wanita yang menawan itu sangat gembira dan memandang mantel bulu rubah hitam itu dengan mata berbinar. Tuan Muda Sun, ini. Asisten toko itu menatap Yang Xuan dengan susah payah. Wang Wu melangkah maju dan berkata, maaf, tetapi tuan muda saya sudah menyukai mantel bulu rubah hitam ini. Wanita yang menggoda itu mencibir, berhentilah berpura-pura. Jika kau tidak mampu, pergilah dan jangan buang waktuku. Wang Wu sangat mengenal temperamen Yang Xuan, dan Qianxi jelas merupakan titik lemah Yang Xuan, menyentuhnya berarti kematian. Mendengar ini, dia tersenyum dingin dan berkata, jaga ucapanmu, atau kau akan mendatangkan masalah bagi dirimu sendiri. Pemuda itu mencibir, oh, jadi sekarang kau mengancamku. Aku, Sun Li, ingin melihat siapa di kota yang damai ini yang bisa membuatku mempermalukan diri sendiri. Yang Xuan bahkan tidak meliriknya sekalipun dari awal hingga akhir. Sekarang, dia berkata dengan tidak sabar, Wang Wu, bayar tagihannya, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia mengambil mantel bulu rubah hitam dari tangan pelayan. Wang Wu kemudian berhenti berbicara dengan pasangan itu, mengeluarkan selembar uang emas dari sakunya, dan menyerahkannya kepada asisten toko. Tunggu, kata pemuda itu tiba-tiba, aku sudah mengambil mantel bulu rubah hitam ini. Mari kita lihat siapa yang berani mengambilnya. Asisten toko itu sepertinya mengenali pemuda tersebut. Ia berada dalam dilema, berkeringat deras. Akhirnya, ia mendekati Yang Xuan dengan senyum masam dan merendahkan suaranya, Tuan, saya rasa Anda sebaiknya memberikan mantel bulu rubah hitam ini kepada Tuan Muda Sun. Saya akan membantu Anda memilih yang lain. Yang Xuan menatap pelayan itu dengan senyum setengah hati. Asisten toko itu melirik pemuda itu secara diam-diam dan berbisik, Anda tidak tahu ini, tetapi Tuan Muda Sun adalah keturunan langsung dari keluarga Sun. Anda tidak boleh menyinggung perasaannya. Bukan hanya Anda yang tidak berani menyinggung perasaannya, tetapi keluarga Huang kami juga tidak berani menyinggung perasaannya. Jadi, mohon maafkan kami tidak dapat menjual mantel bulu rubah hitam ini kepada Anda. Kami sangat menyesal, silakan pilih yang lain, dan saya dapat memberi Anda diskon 20% sebagai kompensasi. Oh, Yang Xuan perlahan menoleh dan memandang pemuda itu. Pemuda itu menatap Yang Xuan dengan angkuh, dengan sikap sombong dan meremehkan semua orang. Wanita penggoda itu juga tampak jijik, dan ketika melihat Yang Xuan menatapnya, dia bahkan meludahkan, "Hui." Bab 30. Yang Xuan perlahan menatap Sun Li, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan acuh tak acuh, Sun Li, selagi aku masih sabar, bawa anak buahmu dan pergilah dari sini. Senyum percaya diri Sun Li membeku di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka Yang Xuan akan berbicara kepadanya seperti itu. Dia terkejut dan tidak bereaksi sejenak. Dia telah merajalela di kota Taiping selama bertahun-tahun. Selain segelintir orang, tidak ada seorang pun yang pernah berani menyinggung perasaannya, dan tidak ada seorang pun yang pernah berbicara kepadanya seperti yang dilakukan Yang Xuan. Bahkan para tuan muda dan bangsawan dari keluarga lain yang berstatus setara memperlakukannya sebagai orang yang sama, dan belum pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dalam sekejap, ia merasakan gelombang amarah yang membuncah dari hatinya dan memancar dari matanya. Apa yang tadi kau katakan? Dia sangat marah, matanya berkilat dengan cahaya dingin saat dia menatap tajam Yang Xuan, seperti serigala lapar yang siap memangsanya. Wanita itu terdiam sejenak, lalu menjerit, berani-beraninya kau berbicara seperti itu kepada Tuan Muda Sun. Apa kau tahu siapa Tuan Muda Sun? Apa kau sudah bosan hidup? Namun, bertentangan dengan bayangan si rubah betina tentang Yang Xuan yang berlutut dan memohon belas kasihan, Yang Xuan tampaknya sama sekali tidak mendengarnya, dan hanya berkata dengan dingin, pergi. Sun Li akhirnya sangat marah dan berteriak, baiklah. Baiklah, aku tidak pernah menyangka ada orang di kota Taiping yang berani berbicara seperti itu kepadaku. Aku ingin melihat keberanian macam apa yang kau miliki untuk bersikap begitu lancang. Para pria, pukul dia. Mendengar itu, keempat pria bertubuh kekar di belakang Sun Li menyeringai jahat, mengepalkan tinju mereka begitu erat hingga berbunyi, lalu berjalan menuju Yang Xuan. Mereka telah mengikuti Sun Li selama bertahun-tahun dan telah merenggut beberapa nyawa. Sekarang, ketika mereka melihat Yang Xuan mencari kematian, mereka mencibir dalam hati, sudah membayangkan akhir tragis pemuda ini. Melihat hal itu, ekspresi Wang Wu berubah, dan dia dengan cepat melangkah ke depan Qianxi, mengambil posisi bertahan. Kilatan dingin muncul di mata Yang Xuan, memancarkan cahaya berbahaya. Pelayan itu berkeringat deras dan bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba, seorang pria tua berusia sekitar 50 tahun bergegas masuk. Melihat situasi di aula menjadi tegang, dia dengan cepat berteriak, mohon tunggu semuanya. Setelah mendengar suara itu, pelayan tersebut tampak rileks dan memanggil, bos. Pendatang baru itu adalah Huang Gui, pemilik toko pakaian Huang. Dia tersenyum lebar dan membungkuk berulang kali kepada Sun Li, sambil berkata, Tuan Muda Sun, mohon maafkan saya. Saya tidak tahu Anda ada di sini. Saya minta maaf karena tidak menyambut Anda dengan baik. Sun Li mengangguk angkuh dan mendengus pelan. Huang Gui melirik Yang Xuan, lalu berkata kepada Sun Zan, Tuan Muda Sun, mohon tunggu sebentar.
Lalu dia berbalik, berjalan melewati keempat penjaga, datang ke sisi Yang Xuan, dan berkata kepada Yang Xuan, "Tuan, bolehkah saya menyampaikan sesuatu?" Huang Gui merendahkan suaranya dan berkata, "Mungkin Anda tidak tahu bahwa Tuan Muda Sun ini adalah keturunan langsung dari keluarga Sun, salah satu dari 4 keluarga besar di kota Taiping, dan juga adik dari Sun San, ahli nomor 1 dari generasi muda di kota Taiping." Setelah selesai berbicara, dia menatap Yang Xuan dan melihat bahwa Yang Xuan tidak menunjukkan ekspresi apapun, yang membuat jantungnya berdebar kencang. "Tuan, mohon dengarkan saya. Seperti kata pepatah, kesabaran membawa kedamaian, dan mundur membuka cakrawala yang luas. Anda tidak boleh menyinggung keluarga Sun. Jika Anda menyerahkan mantel bulu rubah hitam kepada Tuan Muda Sun, Anda dapat memilih pakaian apapun di toko saya, dan saya akan memberi Anda diskon 40% untuk setiap pakaian. Bagaimana menurut Anda?" Yang Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Ibuku sangat menginginkan mantel bulu rubah hitam ini, dan aku bertekad untuk memilikinya." Wajah Huang Gui berubah sangat jelek. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dibandingkan dengan Sun San, Yang Xuan adalah orang yang paling merepotkan. Suara Yang Xuan tidak keras, tetapi cukup keras untuk didengar oleh Sun Li. Ekspresinya berubah, "Kau tak mau mendengarkan akal sehat, jadi begini saja. Pukul dia." Setelah menerima perintah itu, keempat penjaga tersebut tiba-tiba menerkamnya. Keempatnya adalah veteran berpengalaman, dan serangan gabungan mereka menciptakan hembusan angin yang sangat dahsyat. Ekspresi wajah setiap orang beragam. Sun Li tampak angkuh, seolah meremehkan Yang Xuan, mata wanita itu menunjukkan ekspresi bersemangat, seolah pertarungan itu sangat menggerakkan baginya. Huang Gui tampak cemas, seolah kehilangan akal sehatnya. Wang Wu, bagaimanapun, mencibir dan hanya melindungi Qianxi. Melihat keempat pria itu mendekat, Yang Xuan tersenyum dingin, matanya dipenuhi bahaya yang tak terlukiskan. Bang 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 bang, 4 suara lembut menyusul secara berurutan. Seketika itu, ekspresi Sun Li membeku, wanita licik itu menatap dengan mata lebar karena terkejut, dan Huang Gui membuka mulutnya lebar-lebar, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dengan 4 suara pelan, keempat penjaga itu terlempar ke belakang, menembus dinding lantai 2 dan mendarat dengan keras di jalan di bawah. Masing-masing dari mereka batuk darah dan berteriak kesakitan. Jalanan dipenuhi dengan suara gaduh. Tak seorang pun menyangka bahwa beberapa orang akan jatuh dari langit. Dalam sekejap, terdengar teriakan dan ringkikan, dan kekacauan pun terjadi. Sun Li menunjuk Yang Xuan dengan heran, tergagap-gagap, kau. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah mengganggu sarang lebah. Perlu dicatat bahwa para pengawal yang dibawanya semuanya berada di tingkat kekuatan internal kelima. Meskipun mereka tidak dianggap sebagai ahli hebat, mereka tetaplah pengawal elit keluarga. Namun, mereka semua ditendang oleh Yang Xuan, dan dilihat dari penampilan mereka, meskipun mereka tidak mati, mereka mengalami luka serius. Dengan kekuatan batinnya yang berada di level ke-6, dia sama sekali tidak mungkin melakukan ini. Wanita penggoda itu tiba-tiba menjerit, "Kau benar-benar berani bertindak. Kau benar-benar berani bertindak. Tunggu saja, kau pasti akan dibunuh oleh keluarga Sun, dan seluruh keluargamu akan terseret." Yang Xuan meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu tiba-tiba menamparkan wajah wanita itu. Kekuatan Yang Xuan saat itu sangat besar, dan tamparan itu mengenai wajah wanita itu dengan keras, memekakkan telinga. Wanita itu terlempar keluar tanpa mengeluarkan suara dan kemudian menabrak sudut dinding dengan keras. Sun Zan tidak menyangka Yang Xuan akan tiba-tiba bertindak. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat wanita itu ditampar, dan merasakan sakit hati yang menusuk. Namun, ini bukan saatnya untuk menunjukkan belas kasihan. Dia menatap Yang Xuan dan bertanya dengan gugup, "Kau, apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau tahu siapa aku?" Yang Xuan mengangguk, "Aku tahu." Sun Zan sangat gembira dan merasa puas dengan dirinya sendiri ketika tiba-tiba ia merasakan tekanan luar biasa yang menimpanya, membuatnya gemetar tak terkendali. Ia merasa bahwa orang di depannya bisa menyerang kapan saja dan membunuhnya. Tekanan semakin meningkat, dan Sun Zan hampir mengalami gangguan mental. Dia tidak bisa menahan diri lagi, berteriak, dan memukul Yang Xuan dengan telapak tangannya. Awalnya, kekuatan batinnya berada di tingkat ke-6, yang tidak lemah. Namun, semangatnya ditekan oleh Yang Xuan saat ini, dan dia bahkan tidak dapat mengerahkan 1/10 dari kekuatannya. Serangan telapak tangan ini ringan dan sama sekali tidak menimbulkan kerusakan. Yang Xuan tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang perut Sun Li. Gerakannya secepat kilat, dan Sun Li tidak punya waktu untuk bereaksi. Kekuatan tendangan itu sangat dahsyat, Sun Li terlempar menembus lubang yang dibuat oleh keempat penjaga, dan setelah menempuh jarak tertentu, ia jatuh ke jalan dengan bunyi gedebuk, darah dan busa menyembur dari mulutnya. Pandangan Huang Gui menjadi gelap, dan dia menghentakkan kakinya dengan marah, berkata, "Astaga, kau benar-benar telah membuat masalah besar. Kau tidak hanya membuat masalah, tetapi kau juga menyeretku ke dalamnya. Kau benar-benar." Asteris menghela napas asteris. Bayangan akan kekuatan keluarga Sun membuat Huang Gui dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Yang Xuan mengabaikan Huang Gui, dengan lembut menyelimuti ibunya dengan mantel bulu rubah hitam, dan berkata, "Ibu, ayo pergi." Qian melirik lubang besar itu dengan cemas, tetapi tidak mengatakan apapun, dan mengikuti Yang Xuan ke bawah. Wang Wu tertawa kecil pada Huang Gui, melemparkan setumpuk uang emas ke wajahnya, dan mengikuti di belakang.
Mereka bertiga keluar ke jalan dan melihat bahwa kerumunan orang telah mengepung Sun Li dan keempat pengawalnya, dan orang-orang membicarakannya. Orang ini mungkin tidak akan selamat, dia muntah darah begitu banyak. Kata seseorang. Jatuh dari ketinggian seperti itu, kamu akan langsung mati. Aku ragu, kata orang lain. Kenapa orang ini terlihat begitu familiar? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, kata seseorang dengan bingung. Setelah kamu sebutkan, itu juga terlihat familiar bagiku, tanya orang lain dengan pertanyaan yang sama. Ya ampun, aku ingat sekarang, bukankah Tuan Muda Sun Li ini dari keluarga Sun? Seru seseorang. Apa, Tuan Muda Sun Li? Wow, benar-benar Tuan Muda Sun Li. Kita harus segera pergi. Keluarga Sun sangat berpengaruh, kita mungkin akan terlibat. Ayo kita keluar dari sini. Wosh, kerumunan orang berhamburan seperti burung dan binatang buas, tetapi tak seorang pun dari mereka pergi jauh, mereka hanya menonton dari kejauhan. Tepat saat itu, sekelompok orang bergegas mendekat. Minggir, minggir, kalian semua, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Mereka mengenakan baju zirah seragam, memegang pedang panjang, derap kaki kuda mereka menggelegar, menendang salju akibat injakan mereka, menciptakan tampilan kekuatan yang mengesankan. Ah, itu para penjaga kota, ini akan menarik. Siapa yang berani memukuli Tuan Muda Sun Li hingga sampai ke keadaan seperti ini? Mereka sungguh kurang ajar. Diam, diam, kami hanya akan menonton. Sekelompok orang itu bergegas mendekat dengan cepat, lalu melompat dari kuda mereka secara serempak, menunjukkan keanggunan yang luar biasa. Siapa yang membuat masalah? Teriak salah satu pria itu. Tiba-tiba, seseorang tampak sangat terkejut. Ia berlari ke depan untuk memeriksa orang yang terluka, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat. Ia segera kembali ke orang di depannya dan membisikkan sesuatu kepadanya. Apa? Seru pria itu kaget, lalu bergegas maju. Setelah melihat orang yang tergeletak di tanah, ia mengenali Sun Li. Wajahnya pucat pasi, dan rasa takut yang mendalam mencengkeram hatinya. Anda harus mengerti, keempat keluarga besar di kota Taiping itu seperti kaisar, mereka bahkan tidak menghormati penguasa kota, dan mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Jika dia, seorang kapten pengawal kota biasa, disalahkan oleh keluarga Sun, dia akan berada dalam masalah besar. Wajahnya menjadi sangat pucat, dia segera memeriksa Sun Li dan mendapati bahwa Sun Li masih bernapas. Dia menghela napas lega dan buru-buru memanggil seseorang untuk memberinya instruksi. Orang itu kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Tepat saat itu, Huang Gui tiba-tiba berlari keluar sambil berteriak, Kapten Yang, ketiga orang itu adalah para pembunuh. Kita tidak boleh membiarkan mereka lolos. Setelah melihat Yang Xuan dan kedua rekannya berdiri di depan pintu, Kapten Yang dengan cepat memberi isyarat tangan. Setelah menerima perintah, anak buahnya menghunus pedang panjang mereka dan mengepung Yang Xuan dan para rekannya. Kalian yang melukainya, tanya Kapten Yang dengan marah sambil menghunus pisau panjangnya dengan bunyi dentang. Anda lihat, jalan ini berada di bawah yurisdiksinya, dan jika Sun Zan mendapat masalah di sini, dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Lalu kenapa kalau memang begitu? Kata Yang Xuan acuh tak acuh. Dasar bajingan kurang ajar, kalian benar-benar melanggar hukum. Para prajurit, kurung mereka semua. Setelah menerima jawaban Yang Xuan, Kapten Yang memberi perintah, dan para prajurit mengeluarkan rantai besi, siap untuk memasangkannya di kepala Yang Xuan dan dua orang lainnya. Tunggu, Wang Wu tiba-tiba melangkah maju, memasang sikap arogan, dan berkata, apakah kau tahu siapa Tuan Mudaku? Aku tidak peduli siapa kau telah melakukan kejahatan di jalanan, jangan harap bisa lolos begitu saja. Kata Kapten Yang dengan tegas. Tetap waspada. Wang Wu menengadahkan kepalanya, mengarahkan lubang hidungnya ke Kapten Yang, dan berkata, kata demi kata, nama belakang Tuan Muda kita adalah Yang.